Bab 631 Analisis itu. Sialan, Pak Tua Lin, ada apa ini? Mendengar seseorang berbicara, Lin Yi mendongak dan melihat kepala Qin Han menyembul dari luar. Liang Jinming dan Gao Zongyuan ada di sampingnya. Seseorang merusak toko. Lin Yi tersenyum dan membuka pintu, membiarkan mereka bertiga masuk. Siapa yang berani menghancurkan toko saudara Lin? Liang Jinming mengumpat. Ayah saya kenal orang-orang dari biro kota. Saya akan menelepon sekarang dan meminta mereka diidentifikasi sekarang juga. Tidak, aku tahu siapa yang melakukannya. Lin Yi menceritakan kepada mereka bertiga apa yang terjadi kemarin, dan Gao Zongyuan menyalakan sebatang rokok. Apakah para mahasiswa asing ini sudah bosan hidup? Aku akan meminta seseorang untuk membantu mereka. Kenapa kamu begitu marah? Lin Yi berkata dengan tenang, hal semacam ini perlu ditangani secara perlahan. Setelah itu, Lin Yi menatap Liang Jinming. Kamu tidak perlu menelepon siapapun. Tidak akan ada gunanya jika orang lain ikut campur. Saudara Lin, apakah kamu ingin menyelesaikan ini secara pribadi? Apa lagi? Apa kau mau aku tangkap saja mereka dan minta mereka membayar kompensasi? Apa kau pikir ini menyenangkan? Tidak. Kalau begitu beres. Lin Yi menatap mereka bertiga. Apakah ada di antara kalian yang kenal orang-orang di antrean renovasi? Suruh seseorang untuk mengurus ini. Ini berantakan. Kita tidak akan bisa buka lagi nanti. Serahkan saja padaku, kata Gao Zongyuan. Aku kenal beberapa orang. Keluargaku juga begitu. Aku hanya perlu bilang agar bisa memperbaikinya. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Masalah sekecil itu bisa diselesaikan dengan mudah jika Lin Yi memberitahu Guanya. Namun, baru-baru ini, Ji Qingyan dan Guanya telah membahas tahap kedua proyek dermaga Wangjiang. Jika dia diberitahu tentang ini, Ji Qingyan juga akan segera mengetahuinya. Lebih baik menyelesaikannya perlahan dan memberitahunya nanti. Kalau tidak, dia tidak akan bersemangat bekerja seharian. Dengan sangat cepat, orang yang dipanggil Gao Zongyuan tiba di toko. Saudara Lin, Saudara Qin, Saudara Gao, Saudara Liang. Pemuda yang memimpin bernama Zhong Zhenwen. Rambutnya dicat merah dan pakaiannya sangat trendy. Setelah melihat mereka berempat, dia sangat sopan dan menyapa mereka satu persatu, tetapi mereka masih sedikit pendiam. Meskipun mereka semua adalah pewaris generasi kedua yang kaya, orang ini jauh dari puncak piramida. Wen, aku serahkan tokonya padamu. Usahakan untuk memperbaikinya sesegera mungkin. Kak Lin, jangan khawatir. Keluargaku ahli dalam hal ini. Tidak akan memakan banyak waktu. Minta bawahanmu untuk mengerjakannya di malam hari, kata Gao Zongyuan. Aku yang bayar. Saudara Gao, lihat apa yang kau katakan. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku menerima uangmu? Anggap saja ini sebagai bantuanku kepada saudara Lin. Seharusnya sudah selesai besok pagi. Baiklah, cepatlah. Jangan tunda urusan saudara Lin. Gao Zongyuan memandang Lin Yi. Saudara Lin, serahkan saja tokonya padaku. Bagaimana menurutmu kita harus mengurus sisanya? Apa perlu ada orang yang mengurusnya? Tidak perlu, aku akan pergi ke Zonghai Teknologi dulu dan bicara dengan mereka. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita pergi bersama dan bunuh bajingan-bajingan ini. Sekelompok 4 orang berjalan keluar dari toko. Mereka masih bisa melihat banyak orang berdiri berjinjit dan mengintip toko dari kejauhan, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, sebagian besar orang tidak terlalu memikirkannya dan mengira hal itu dilakukan oleh teman-teman sebayanya. Lagi pula, toko ini sudah buka lebih dari seminggu dan menjadi toko terkenal di Jalan Zhengyang yang menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Wajar saja jika orang lain merasa iri. Namun, masih ada beberapa mahasiswa yang samar-samar menduga bahwa kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh mahasiswa internasional. Mereka semua memperhatikan perkembangan situasi dengan saksama dan ingin tahu bagaimana bos tampan itu akan menangani masalah ini. Tidak lama kemudian, mereka berempat tiba di Institut Teknologi Zonghai. Ini adalah pertama kalinya Lin Yi kembali ke alma maternya setelah lulus. Lin Yi familiar dengan segala hal di kampus. Khususnya, hutan yang rimbun itu dipenuhi dengan aroma awet muda. Ketika tiba di sekolah, Lin Yi tidak berlama-lama dan langsung pergi ke kantor Li Ziwei. Lin Yi, kenapa kamu di sini? Melihat Lin Yi masuk, Li Ziwei berdiri, bukankah semuanya sudah beres? Sudah beres, tapi tokoku dirusak tadi malam. Aku ingin bicara dengan Louis dan yang lainnya. Toko Anda dirusak. Mendengar kabar ini, Li Ziwei pun terkejut. Ia tak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Kau tidak mencurigai Louis dan yang lainnya, kan? Apa lagi? Apa kau melakukannya? Lin Yi,
meskipun ini sedikit kebetulan, menurutku kamu terlalu gegabah, kata Li Ziwei. Aku tahu inti kejadian kemarin. Kalian berdua sudah menandatangani kesepakatan, yang artinya semuanya sudah berakhir. Karena aku tahu Louis, kecil kemungkinan mereka akan melakukan hal seperti ini. Kurasa orang lain yang melakukannya. Kau benar juga. Kalau begitu, analisislah untukku. Siapa lagi kalau bukan Louis dan yang lainnya? Kau bercanda. Aku bukan penyidik kriminal. Bagaimana aku bisa membantumu mengidentifikasi tersangka? Lalu kenapa kau masih bersikeras kalau Louis bukan pelakunya? Kenapa kau tidak bisa mengidentifikasi tersangka padahal kau begitu yakin? Li Ziwei menggebrak meja. Lin Yi, kok bisa ngomong gitu? Lagi pula, aku kan gurumu. Aku tahu. Aku berani melawanmu dan datang untuk membicarakan ini. Kalau tidak, aku pasti sudah menyerang mereka secara langsung. Li Ziwei juga tahu bahwa setelah para siswa lulus, mereka tidak lagi berada di bawah kendalinya. Terlebih lagi, dengan kepribadian Lin Yi, tidak mungkin baginya untuk menggunakan statusnya sebagai guru untuk mencoba menekannya. Pada saat ini, dia hanya bisa berdebat dengannya dan mencoba menarik emosinya. Kalau begitu, pikirkanlah. Mereka berdua sudah kau kalahkan. Bagaimana mungkin mereka berani menghancurkan tokomu? Siapa yang dengan sengaja mencari kematian dan melakukan hal seperti itu? Kamu nggak perlu meralat omong kosong ini. Panggil mereka berdua dan kita bicarakan ini langsung. Kebetulan sekali. Mereka berdua menelepon saya tadi malam dan meminta cuti seminggu, jadi mungkin mereka tidak kuliah sekarang. Maksudmu kau tidak bisa menghubungi mereka, kata Lin Yi. Mereka semua sudah pergi. Aku tidak bisa membantu, meskipun aku ingin. Apakah kamu sengaja melindungi mereka? Gao Zongyuan tidak tahan lagi. Kakak Lin memang temperamental. Setelah sekian lama mengobrol dengannya, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Lin Yi, suruh temanmu jaga ucapannya. Ini sekolah, bukan tempat untuk dia berbuat jahat. Temanku memang seperti itu, kata Lin Yi acuh tak acuh. Tapi aku tidak mau membuang waktu denganmu lagi. Aku beri waktu 1 jam. Suruh mereka mencariku di toko. Kalau tidak, mereka harus siap menanggung akibatnya. Saya gurumu. Beraninya kau bicara dengan nada mengancam seperti itu. Apa kau lupa tentang pendidikan di sekolah, kata Li Ziwei. Lagi pula, mereka sekarang tidak sekolah. Mustahil bagiku untuk menangkap mereka. Kalau kamu punya waktu, sekalian saja telepon polisi untuk mencari pelaku sebenarnya. Kamu tidak bisa bilang mereka berdua pelakunya hanya berdasarkan kecurigaanmu sendiri. Pantas saja kau jadi orang keempat di sekolah ini. Kebanyakan orang tidak bisa menandingimu dalam hal memperbaiki keadaan. Lin Yi berdiri dan menatap Li Ziwei. Tapi aku orang yang menepati janjiku. Kalau aku tidak melihat mereka dalam 1 jam, kau akan dipaksa keluar dari sini. Dengan itu, Lin Yi melambaikan tangannya dan berjalan keluar kantor bersama mereka berempat, kembali ke tokonya. Pekerjaan pembersihan dan renovasi berjalan lancar. Orang-orang yang ditemukan Gao Zongyuan cukup dapat diandalkan, dan kemajuan pembangunannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, toko itu telah dibersihkan. Saudara Lin, saya merasa masalah ini mungkin tidak sederhana, kata Liang Jinming. Kamu menghajar mereka kemarin. Secara logika, mereka seharusnya tidak seberani itu, kata Liang Jinming. Biasanya, keadaannya tidak seperti ini. Namun, saya rasa mereka pasti sudah menemukan orang yang mendukung mereka. Mungkinkah mereka bisa mendapatkan orang tua mereka? Itu sepertinya tidak mungkin, kata Lin Yi. Orang-orang ini datang untuk menghancurkan toko orang lain saat terjadi konflik. Kebanyakan orang dewasa tidak akan melakukan hal serendah itu, kata Lin Yi. Seharusnya ada seseorang yang lebih kuat dari mereka yang membantu, tapi aku tidak bisa menebak siapa orangnya. Kita tunggu saja kabar dari Li Ziwei. Tapi kurasa si penjilat tua itu tidak akan patuh. Lebih baik kita melakukan ini dengan paksa. Jangan cemas. Hal seperti ini lebih menarik jika diselesaikan secara perlahan. Bab 632 Apakah mereka di sini untuk mencari keadilan? Sekitar 1 jam kemudian, Sekretaris Li Ziwei memasuki kantornya. Direktur Li, apakah kita akan mengabaikan masalah ini begitu saja? Bagaimana jika Lin Yi melanjutkan masalah ini? Selain menelepon polisi, apalagi yang bisa dia lakukan, kata Li Ziwei dengan nada meremehkan. Mereka masih belum punya bukti yang menunjukkan Louis dan yang lainnya pelakunya. Percuma saja kalau polisi datang. Direktur Li, apakah menurutmu Louis dan yang lainnya melakukan ini? Siapa lagi? Tanya Li Ziwei. Untungnya, saya bereaksi cepat dan membujuk Lin Yi agar pergi. Kalau tidak, masalah ini pasti sudah meledak. Tapi aku lihat betapa agresifnya Lin Yi.
Dia sepertinya tidak berencana menyerah begitu saja dan bahkan mengancammu tadi. Dia memang seperti itu. Kalau memang sehebat itu, kenapa dia datang ke Jalan Zhengyang untuk buka toko, kata Li Ziwei dengan nada meremehkan. Orang pintar mana yang mau masak sendiri? Itu semua omong kosong, jadi kamu nggak perlu menganggapnya serius. Abaikan saja dia. Mengerti, Direktur Li? Dengan itu, sekretaris wanita itu keluar dari kantor. Li Ziwei tidak lagi memikirkan masalah ini. Ia malah menelepon Louis. Louis, Lin Yi baru saja datang mencariku. Dia sudah mencurigaimu. Jangan kembali ke sekolah selama beberapa hari ke depan. Kembalilah setelah badai reda. Guru Li, Anda harus mengerti masalah saya. Saya berhenti sekolah bukan karena takut padanya, tapi karena saya punya hal lain yang harus dilakukan. Tidak masalah apa yang terjadi dalam hidupmu. Jangan kembali untuk sementara waktu. Aku kenal Lin Yi. Dia bukan orang yang suka menderita dalam diam. Setelah kejadian sebesar ini, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kami akan mengurus ini. Jangan ikut campur. Baiklah, lakukan saja sesukamu. Asal jangan berlebihan. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Li Ziwei menutup telepon. Ia meletakkan tangannya di bawah dagu wanita itu dan mengerutkan kening. Ia menyalakan sebatang rokok dengan gelisah, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dari kata-kata Louis, jelas terlihat bahwa ia juga tidak ingin menyerah. Akan ada lebih banyak aksi balas dendam nanti. Lin Yi ini benar-benar keterlaluan. Kenapa dia menyinggung mereka tanpa alasan? Dia mahasiswa asing dengan status istimewa. Apa dia pikir dia bisa menyinggung perasaan orang lain? Sekalipun kamu meninju dengan keras dan menang pada saat itu, bukankah kamu tetap akan menjadi orang yang menderita pada akhirnya? Tidak apa-apa kalau dia sombong waktu sekolah, tapi kenapa setelah lulus dia masih seperti ini? Semoga kamu bisa belajar dari kesalahanmu kali ini dan tetap rendah hati di masa depan. Ada beberapa orang yang tidak bisa kamu provokasi. Berderak. Li Ziwei baru saja menutup telepon ketika dia melihat sekretarisnya masuk. Kenapa kamu kembali? Direktur Li, Kepala Sekolah Chen ingin bertemu dengan Anda. Kepala Sekolah Chen mencari saya. Apa katanya? Dia tidak bilang apa-apa, tapi bukankah sekolah sudah memberikan laporanmu ke Biro Pendidikan beberapa hari yang lalu? Mungkin ini tentang posisi wakil kepala sekolah. Li Ziwei menepuk dahinya. Lihat ingatanku. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Setelah merapikan barang-barang di atas meja, Li Ziwei bergegas bangun dan pergi ke kantor kepala sekolah. Kepala Sekolah Chen, Anda mencari saya. Seorang pria parubaya berusia 50-an sedang duduk di kantor. Dia mengenakan kemeja putih, setelan hitam, dan sepasang sepatu kulit hitam. Pria itu bernama Zhuang Chen. Ia adalah wakil kepala sekolah Institut Teknologi Zonghai. Melihat Ziwei Li masuk, Zhuang Chen mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini? Mendengar ini, Li Ziwei gembira. Tebakannya benar. Bukankah aku mengerjakan proyek tahun lalu? Baru-baru ini, aku menemukan sesuatu yang baru. Aku sedang bersiap untuk mengorganisir hasil eksperimen dan menerbitkannya di jurnal ilmiah. Chen Zhuang mengangguk dengan tenang. Apa lagi yang kamu lakukan? Pertanyaan ini membuat Li Ziwei bingung. Selain proyek penelitian ilmiah yang dapat berujung pada promosi jabatan dan poin bonus, dia tidak dapat memikirkan hal penting lainnya. Sisanya hanya masalah sepele. Tak perlu dibahas, kata Li Ziwei sambil tersenyum. Ia tak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Karena kamu tidak ingat apa yang kamu lakukan, aku akan langsung ke intinya. Chen Zhuang mendorong dokumen di meja ke arah Li Ziwei. Kembalilah dan kemasi barang-barangmu. Kamu tidak harus masuk kerja besok. Tapi, karena kamu sudah bekerja di sekolah kami selama bertahun-tahun, kami akan menanggung sisa gaji bulan ini. Hah! Berita ini bagaikan sambaran petir bagi Li Ziwei. Dia tertegun beberapa detik, tidak mampu bereaksi. Kepala Sekolah Chen, ada apa? Kenapa saya dipecat? Kepada siapa aku harus bertanya, tanya Zhuang Chen. Kepala Biro Pendidikan baru saja menelepon saya dan secara khusus menyinggung masalah ini. Lagi pula, ini perintah langsung. Beliau bahkan tidak memberitahu saya alasannya. Wajah Li Ziwei pucat pasi. Ia mengira akan dipromosikan dan mendapat kenaikan gaji, tetapi ia tidak menyangka akan dipecat. Tiba-tiba, Li Ziwei memikirkan sesuatu. Lin Yi telah berkata sebelum dia pergi bahwa dia akan dipaksa pergi jika dia tidak menjemput Louis dan yang lainnya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dia? Semakin Li Ziwei memikirkannya, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Mungkin memang begitu. Bagaimanapun, ia harus menelepon Lin Yi untuk memastikannya. Pada titik ini, lebih baik mempercayainya daripada tidak.
Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor Lin Yi. Dia berdoa dalam hatinya agar dia tidak mengganti nomor teleponnya. Tak lama kemudian, panggilan tersambung dan suara Lin Yi terdengar. Lin Yi, ada apa? Apa kau ada hubungannya dengan pemecatanku? Bukankah aku baru saja bilang kalau kau tidak menemukan Louis, kaulah yang akan dipaksa pergi. Kenapa kau tidak percaya padaku? Jawaban Lin Yi benar-benar membuat Li Ziwei tercengang, dan tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka Lin Yi punya kekuatan sebesar itu. Jangan gegabah. Ayo kita bicarakan baik-baik. Aku akan membantumu menghubungi Louis sekarang. Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya sejak awal? Setelah itu, Lin Yi menutup telepon dan tidak mengatakan apapun lagi kepada Li Ziwei. Li Ziwei tidak berani membuang waktu lagi dan buru-buru memanggil Louis. Louis, datanglah ke sekolah. Ada sesuatu yang terjadi. Apa yang mungkin terjadi di sekolah? Louis agak bingung. Dia tidak di sekolah. Apakah para guru hanya ingin melampiaskan amarah mereka padanya? Itu tidak mungkin. Jangan tanya lagi. Cepat cari Lin Yi atau aku akan tamat. Kita bicarakan nanti. Aku tidak punya waktu untuk kembali sekarang, kata Louis tanpa rasa takut. Tapi kau bisa bilang padanya, karena dia sudah menghajarku, ini belum berakhir, kata Louis. Aku akan memastikan dia menyesalinya. Ayo, berhenti main-main. Aku mohon padamu. Cepat kembali. Aku benar-benar tidak bisa membuang-buang waktu lagi denganmu. Louis menutup telepon di tengah kalimat. Dia sama sekali tidak menanggapi Li Ziwei dengan serius. Melihat Li Ziwei meletakkan teleponnya, Zhuang Chen bertanya dengan heran. Apa yang terjadi? Kenapa Lin Yi dan Louis terlibat? Bukankah Lin Yi sudah lulus? Kepala sekolah Chen, saya akan bicarakan ini nanti. Biar saya selesaikan dulu. Setelah mengatakan itu, Li Ziwei bergegas berlari keluar untuk mencari toko Lin Yi. Selama mereka berdamai, masih ada ruang untuk negosiasi. Li Ziwei berlari sepanjang jalan menuju toko Lin Yi. Kemejanya sudah basah oleh keringat saat tiba. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Yi bertanya ketika dia melihat Li Ziwei berkeringat deras. Lin Yi, kita masih guru dan murid. Kamu tidak boleh sekejam itu. Kenapa kamu masih main-main dengan emosiku di saat seperti ini? Nggak pantas, kan? Li Ziwei begitu cemas hingga ia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Aku sudah meneleponnya, tapi Louis tidak mau mendengarkan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Yi mengangkat bahu. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula aku tidak terburu-buru. Aku akan meluangkan waktuku. Lin Yi, dengarkan aku. Li Ziwei berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, Louis bisa kuliah di sekolah kami karena kekayaan keluarganya. Selain itu, dia adalah Presiden Asosiasi Mahasiswa Internasional sekolah kami dan memiliki banyak koneksi dengan orang-orang dari Asosiasi Mahasiswa Internasional sekolah lain. Jika dia menghubungi orang-orang ini dan memutuskan untuk mengincar kalian bersama, situasinya akan berubah. Bagaimana karirmu akan berkembang di masa depan? Jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna, kata Liang Jinming. Anak-anak nakal itu tidak bisa mempengaruhi karir kakak Linku. Memukul. Gao Zongyuan menyalakan rokok dan berkata kepada Li Ziwei. Bagaimana denganmu? Beritahu mereka dulu. Sebaiknya mereka berinisiatif datang dan mengakui kesalahan mereka. Kalau kita tidak mau menunggu, mereka tidak akan bisa kabur. Ekspresi Li Ziwei hancur seolah-olah jiwanya telah terkuras habis. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini. Lin Yi memang pembuat onar sejak awal. Kenapa teman-temannya juga seperti ini? Dia telah berkata begitu banyak, tetapi mengapa mereka tidak mau mendengarkan sepatah kata pun? Ada hampir 100.000 mahasiswa internasional di Zonghai. Jika masalah ini terungkap, pemerintah akan turun tangan. Sekalipun Anda punya beberapa koneksi, Anda tidak akan bisa bersaing dengan banyak orang. Sial, apa yang terjadi? Kenapa banyak sekali orang Ruxian di luar, kata Qin Han sambil menghisap rokok. Mendengar ini, Lin Yi dan yang lainnya mendongak. Dia menyadari ada puluhan orang berdiri di luar, dan mereka semua adalah orang asing dengan warna kulit berbeda-beda. Selain itu, orang-orang ini memegang spanduk dan barang-barang lainnya. Hal ini mirip dengan pawai protes yang ditampilkan di berita. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Apakah mereka di sini untuk mencari keadilan? Tanya Lin Yi. Bab 633 sampai jumpa di Universitas Fudan 1 jam lagi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Mereka membawa orang-orang mereka langsung ke rumah kita, kata Li Ziwei. Mereka pasti ada di sini karena apa yang terjadi. Baiklah. Kenapa panik? Ayo kita keluar dan lihat dulu. Qin Han berdiri dan berkata. Orang-orang idiot itu saja sudah cukup menarik. Sekarang,
mereka membawa seluruh komunitas mahasiswa asing ke sini. Mengapa mereka tidak bisa berbuat seperti orang Romawi ketika berada di Roma? Lin Yi memimpin dan berjalan keluar. Setelah diamati lebih dekat, setidaknya ada 40 hingga 50 orang berkumpul di luar. Selain itu, ada juga sekelompok besar penonton. Kerumunan sebesar ini belum pernah terbentuk di Jalan Zeng yang sebelumnya. Bahkan banyak orang yang mengeluarkan ponselnya untuk mengabadikan momen ini. Ya ampun, lihat, bos tampannya sudah keluar. Melihat betapa riangnya Lin Yi dengan satu tangan di sakunya, gadis-gadis di sekitarnya semua menampakkan ekspresi tergila-gila. Lin Yi yang tampan sangat menarik bagi mereka. Tadi malam, tokonya dirusak. Mereka pasti dalangnya. Semoga berhasil, bos tampan. Beri mereka pelajaran. Jangan pikir kami takut padamu hanya karena kau punya lebih banyak orang. Kami semua pendukung bos tampan itu. Penonton semakin banyak. Tak lama kemudian, tempat itu menjadi begitu sesak hingga setetes air pun tak bisa melewatinya. Seseorang merusak toko ini. Orang yang berbicara adalah seorang gadis berambut panjang. Ia mengenakan celana jin biru dan setelan jas abu-abu muda. Ia mengenakan sepatu bot hitam dan memancarkan aura yang sangat berwibawa. Orang ini adalah Suan, yang pernah ditemui Lin Yi sebelumnya. Aku sudah dengar. Kemarin, pemilik toko ini memukuli 2 mahasiswa internasional. Sekarang, mereka membawa beberapa orang untuk protes, kata Han Fei. Mereka merusak toko seseorang dan sekarang mereka datang untuk protes. Apa itu tidak terlalu berlebihan? Ada apa? Meskipun mahasiswa asing ini tidak bagus, dia memukul mereka lebih dulu, kata Han Fei. Setelah kejadian sebesar itu, aku penasaran apakah wanita itu akan kembali maju untuk melindunginya. Suan mengerutkan bibirnya. Ia berencana datang ke sini untuk makan setelah selesai bekerja seharian, tetapi sepertinya ia takkan sempat. Ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Masih banyak hal yang menunggu kita di perusahaan. Jangan hanya berdiri di sini dan menonton. Aduh, sayang sekali. Aku ingin menonton acaranya. Suan dan Han Fei tidak tinggal lama di toko. Mereka melihat-lihat sebentar lalu pergi. Tatapan Lin Yi tertuju pada orang asing di depan toko. Di antara mereka ada seorang kenalan. Tak lain dan tak bukan adalah Nathan, yang telah dipukulinya kemarin. Di sampingnya adalah teman sekelasnya dari Jepang, Shiroishi. Nathan, Shiroishi, kenapa kalian berdua saja? Kemana Louis pergi? Melihat mereka berdua, Li Ziwei melangkah maju dan bertanya. Nathan mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Minggir. Kau menghalangi pandanganku. Li Ziwei benar-benar ketakutan. Ia mengangguk dan membungkuk ke belakang. Menghadapi Lin Yi lagi, Nathan menegakkan punggungnya, tidak takut sama sekali. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari malam sebelumnya. Apakah kamu memanggil begitu banyak orang ke sini untuk mencoba menakutiku? Lin Yi berkata dengan ringan. Kami di sini untuk protes. Nathan menunjuk perbannya dan berkata kepada para mahasiswa internasional di belakangnya. Semuanya, lihatlah. Luka-lukaku disebabkan oleh orang Huaxian ini. Kami protes. Ini tidak bermoral. Protes dari para mahasiswa asing itu bagaikan paduan suara. Nathan dan Shiroishi memimpin, sementara yang lain mengikuti. Kemudian, Lin Yi menendang Nathan, dan protes pun berhenti. Ya ampun, dia terlalu tampan. Dia tidak bicara sepatah kata pun dan langsung menyerang. Seperti yang diharapkan dari pria Huaxian. Aku suka pria seperti dia, kata seorang gadis bergaun sutra hitam pendek. Kamu juga suka cowok seperti itu di ranjang, kan? Benar sekali. Aku suka orang yang tidak banyak bicara dan langsung bertindak. Kamu wanita yang aneh. Nathan terjatuh ke tanah, menyebabkan siswa yang tersisa melompat mundur ketakutan. Lin Yi menatap Nathan. Kamu tidak mau protes. Lanjutkan. Kamu benar-benar berani memukul seseorang di jalan. Nathan menunjuk Lin Yi, gemetar ketakutan. Kau yang memulainya kali ini. Kami tidak melakukan apa-apa. Kalau polisi datang, mereka pasti akan menangkapmu. Tangkap aku. Bukankah beginilah Mei Guo? Setiap kali ada protes, tentara Mei Guo akan menghajar para demonstran, kata Lin Yi. Apakah tendanganku membuatmu rindu rumah? Puff, haha. Para penonton tertawa. Bosnya sangat lucu. Anak laki-laki yang tampan dan lucu seperti itu sungguh merupakan harta karun. Pada saat ini, Li Ziwei berjalan mendekat dan memohon. Lin Yi, kurasa kita harus melupakan ini. Tidak baik bagi siapapun jika kita membesar-besarkan masalah ini. Kamu terlalu banyak bicara, Lin Yi memarahi, orang-orang ini dimanjakan oleh kalian semua bajingan. Setelah dimarahi Lin Yi, Li Ziwei merasa sangat canggung.
Ada banyak mahasiswa Institut Teknologi Zonghai di sekitarnya. Dia benar-benar malu. Bahkan jika dia dapat kembali bersekolah di masa depan, akan sulit baginya untuk mulai bekerja lagi. Jangan bilang begitu. Aku hanya mengikuti aturan. Apa-apaan sih aturannya? Kau benar-benar merusak citra baik orang Huaxian di komunitas ini. Enyahlah. Aku kesal hanya karena melihatmu. Kali ini, Li Ziwei benar-benar terdiam. Ia bahkan tidak berani kentut. Dia mengira setelah ditendang ke tanah oleh masyarakat, kesombongan Lin Yi akan hilang. Tanpa diduga, dia sekarang malah semakin sombong. Lin Yi bahkan berani memarahi Li Ziwei. Nathan, Shiroishi, dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Tatapan mata mereka waspada, dan mereka tidak lagi menunjukkan sikap arogan seperti sebelumnya. Pada saat ini, setiap kali Lin Yi melangkah maju, Nathan dan yang lainnya akan mundur selangkah. Ia bagaikan seekor singa yang melotot ke arah kawanan domba di depannya. Mari kita bicarakan semuanya, kata Shiroishi. Kita semua orang beradab. Kita di sini hari ini untuk bernalar. Piek. Lin Yi menamparkan wajah Ishishiro. Bicaralah denganku. Ayah dan ibumu mengirimmu ke sini untuk belajar. Tidak apa-apa kalau kamu tidak belajar dengan giat, tapi kamu bahkan berani keluar untuk mencoba menekan orang lain. Apa kamu punya kemampuan untuk mendukung semua omong kosong itu? Aku tidak. Shiroishi tergagap. Berhenti memukulku. Lin Yi mengabaikannya dan menatap Nathan. Katakan padaku, siapa yang melakukan ini? Oke, Brandon meminta seseorang untuk melakukannya. Brandon. Lin Yi bergumam, siapa itu? Dia Presiden Asosiasi Mahasiswa Internasional Zonghai. Dia bertanggung jawab menangani masalah yang berkaitan dengan mahasiswa internasional. Dialah yang menyuruh seseorang menghancurkan restoranmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Orang-orang asing ini tidak memiliki karakter ulet dan pantang menyerah seperti orang Huaxian. Sebelum Lin Yi sempat bereaksi, Nathan sudah menyerah dan menceritakan semua yang diketahuinya. Mendengar ini, para penonton di luar menyadari betapa seriusnya masalah tersebut. Tidak seorang pun menduga bahwa masalah ini akan melibatkan seluruh ikatan mahasiswa Zonghai. Segala sesuatunya tampak mulai tak terkendali. Mudah untuk menyembunyikan masalah jika itu hanya masalah lokal. Namun, begitu ia menarik perhatian para pejabat karena ini merupakan urusan internasional, bos tampan itu mungkin akan dirugikan. Lin Yi tidak peduli dengan masalah ini. Dia mengorek telinganya dan berkata dengan tenang. Baiklah, telepon dia sekarang dan minta dia datang menemuiku. Oke, jangan lakukan apapun. Dengan gemetar, Nathan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Brandon. Hei, Kak, gimana keadaan di sana? Apa kamu sampai takut banget sama dia sampai nggak berani keluar? Tanya Brandon sambil tersenyum. Bos Brandon, dia baru saja menghajar kita. Dia bilang kamu harus datang menemuinya. Dia benar-benar menyerangmu. Brandon terkejut. Dia terlalu berani. Dia benar-benar memukul kita. Aku tidak bisa melawan. Bos Brandon, cepat kemari. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu, Brandon berkata pelan. Orang yang memukulmu seharusnya adalah orang yang kemarin. Ya, itu dia. Oke, pakaikan dia, kata Brandon. Aku pakai pengeras suara sekarang. Dia bisa dengar kamu sekarang. Hei, Huaxian. Brandon beralih ke nada menggoda dan berkata. Kudengar dari sumber lain namamu Lin Yi. Kau sepertinya jago bertarung. Bahkan Louis pun bukan tandinganmu. Jadi apa? Kau memukuli mahasiswa internasional kami. Kuharap kau bisa berdiri dan meminta maaf serta memberiku kompensasi. Demi seniorku, aku bisa melepaskanmu dan memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Lin Yi dan yang lainnya saling memandang. Segmen yang terkesan shock di awal terasa biasa saja. Tidak ada yang istimewa darinya. Namun, siapakah senior yang sedang dibicarakannya? Hal ini membuat mereka berempat bingung. Siapa senior yang sedang kamu bicarakan? Ji Qingyan dan He Yuan, tentu saja. Brandon tersenyum. Itulah sebabnya saya bilang kalian sangat beruntung bisa mengenal kedua senior saya. Selama kalian meminta maaf secara terbuka, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Lin Yi mengerutkan kening, ekspresinya dingin. Kamu dulu dari Universitas Yan, kan? Waktu kuliah, kamu mengejar Ji Qingyan, tapi guru Zhang melarangmu. Aku nggak ngangka kamu tahu sebanyak itu. Senior pasti sudah cerita ke kamu, kata Brandon. Saat itu, guru Zhang sangat terkenal di Universitas Yan. Saya tidak berani mengatakan apa-apa, jadi saya menyerah mengejar senior. Setelah itu, saya berhasil pindah ke Universitas Fudan, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu senior di sini.
Saya pikir ini semua bagian dari rencana Tuhan. Saya bertemu dengannya di sini dan itu mengingatkan saya pada kenangan indah itu. Kalau begitu, kau tak perlu berbaik hati padanya. Kita selesaikan ini berdua saja, kata Lin Yi. Kau baru saja mengirim sekelompok pengecut ke sini. Apa kau pikir ini akan berhasil? Alasan saya mengirim mereka ke sini adalah karena saya tidak perlu melakukan apapun untuk berurusan dengan orang-orang seperti Anda. Memukuli mahasiswa internasional adalah masalah yang sangat serius di Huaxia. Pejabat Huaxia Anda sendiri akan turun tangan untuk menangani Anda dan melindungi hak-hak kami. Saya rasa saya akan segera melihat Anda di penjara. Saya rasa senior akan mengambil inisiatif untuk memohon pembebasan Anda nanti. Lin Yi sangat marah hingga tertawa. Orang-orang idiot yang kau kirim ini sudah berada di sini lebih dari setengah jam. Mereka bahkan tidak berani kentut setelah dipukuli olehku, tapi sampai sekarang belum ada yang ikut campur dalam masalah ini. Apa kau tidak mengerti maksudnya? Brandon terdiam mendengar kata-kata Lin Yi. Dia tampaknya menyadari ada sesuatu yang salah. Baiklah kalau begitu. Sepertinya kau lebih kuat dari yang kukira. Tapi itu tidak masalah. Jika kau benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, datanglah ke Universitas Fudan dalam 1 jam. Aku akan menunggumu di lapangan basket. Beranikah kau menerimanya? Sudut mulut Lin Yi melengkung membentuk senyum seperti hantu. Sampai jumpa. Bab 634 Penampilan yang Mengejutkan. Setelah Lin Yi menutup telepon, Qin Han tersenyum sambil menyalakan sebatang rokok. Saudara-saudara, jangan hanya berdiri di sana, ayo pergi. Ayo kita temui anak-anak nakal itu, kata Liang Jinming, mereka benar-benar berani menyinggung saudara Linku. Gao Zongyuan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada mereka siapa cucu dan siapa bos di negeri kecil ini. Jangan cemas. Biar aku panggil Duan Yongchun saja agar mereka tidak menghalangi. 1 jam kemudian, di lapangan basket Universitas Fudan. Di sekolah seperti Fudan U, lapangan basket tidak terlalu ramai. Namun hari ini, tempat ini menjadi lebih hidup daripada perpustakaan. Sejauh mata memandang, ada orang yang berdiri di bawah lebih dari 20 ring basket, dan ada lebih banyak lagi penonton di pinggir lapangan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, lebih dari 70% dari orang-orang ini adalah mahasiswa asing. Terlebih lagi, pemandangan ini membingungkan banyak pelajar Huaxian. Ada apa? Kenapa banyak sekali orang di sini hari ini? Akan ada acara. Sepertinya ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Kelihatannya tidak. Lihat orang-orang ini. Kebanyakan laki-laki. Siapa di antara mereka yang tidak akan membawa perempuan ke acara? Dan lihat orang-orang ini. Mereka semua besar dan tegap. Mereka tampak seperti akan berkelahi. Sial, aku ingat sekarang. Ada sesuatu yang terjadi kemarin di Jalan Zhengyang. Ada yang memukuli 2 mahasiswa internasional. Kudengar masalah ini cukup besar. Seharusnya pertemuan ini karena itu. Sepertinya itu mungkin. Lihat di sisi Brandon. Ada seorang pria dengan perban di tubuhnya. Dia yang dipukuli, kan? Kalau begitu, bukankah masalah ini akan meledak? Dengan begitu banyak orang berkumpul di sini sekarang, situasinya pasti tidak akan baik. Itu bukan urusan kita. Orang bernama Brandon itu sangat berkuasa. Dia bukan hanya ketua Ikatan Mahasiswa Internasional sekolah kita, tapi juga ketua Ikatan Mahasiswa Internasional di Zonghai. Sekarang setelah seorang mahasiswa internasional dipukuli, dia pasti akan bertindak. Ini akan menarik. Pada saat yang sama, para ketua perkumpulan mahasiswa internasional dari berbagai sekolah berkumpul di sekitar Brandon. Hei, Brandon, sudah 1 jam. Kenapa orang-orang itu belum datang? Orang yang berbicara bernama Zah, dari Institut Bahasa Asing Zonghai. Ia adalah wakil presiden Asosiasi Mahasiswa Internasional Zonghai dan wakil Brandon. Kita tunggu sebentar lagi, kata Brandon sambil terkekeh. Dia pasti datang. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Tak diragukan lagi, Brandon mengangkat bahu. Kakak perempuanku orang yang sangat berpengaruh. Cowok manapun yang bisa menarik perhatiannya pasti luar biasa. Dia tak akan seberani itu. Kurasa kau terlalu optimis, kata Zah dengan acuh tak acuh. Perhimpunan mahasiswa di Zonghai adalah organisasi yang sangat besar. Jika dia mencoba mencari tahu tentang kami, dia akan menyadari bahwa kami tidak bisa dianggap remeh. Saya pikir dia mungkin takut. Tidak masalah, kata Brandon sambil menghisap rokok. Kalaupun mereka tidak datang, aku akan mendatangi mereka. Tapi tujuanku adalah membuat kakak perempuanku turun tangan. Hei, kakak, kenapa kamu terus-terusan menyebut-nyebut kakakmu itu? Karena kamu tidak tahu betapa cantiknya kakak perempuanku, kata Brandon. Sumpah, dia wanita tercantik yang pernah kulihat. Waktu aku di Yanjing, kalau saja wanita tua itu tidak menghentikanku,
aku pasti sudah merayunya. Jadi, kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuat kakak perempuanmu muncul dan membuktikan kekuatanmu di depannya. Tentu saja, kata Brandon, menari-nari dalam hati karena gembira. Aku yakin kau akan terpesona oleh kecantikan kakak perempuanku saat kau bertemu dengannya nanti. Aku tidak sabar, kata Zah. Kenapa kita tidak pergi sekarang? Kurasa mereka tidak akan berani datang. Zah benar, kata Louis. Mereka pasti tidak akan berani datang. Lebih baik pergi dan cari mereka langsung. Kurasa ini akan menjadi adegan yang menarik, kata Zah. Lebih dari 20 orang dari kami akan memarkir mobil di depan tokonya. Kurasa dia akan terlalu takut untuk keluar. Disitulah letak kesalahanmu, kata Brandon. Tahukah kamu kenapa aku meminta mereka datang ke sini? Zah, Louis, dan yang lainnya menggelengkan kepala, tidak begitu memahami maksud Brandon. Lihatlah kampus ini. Penuh dengan mahasiswa Huaxia. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun reputasi kami di kampus. Di masa depan, saya bisa memanfaatkannya untuk memperjuangkan manfaat yang lebih besar bagi kami, mahasiswa internasional. Kau benar, kata Zah. Tapi kita tidak bisa hanya menunggu di sini. Kalau mereka tidak berani datang, kapan kita akan melakukannya? Brandon melihat arlojinya. Baru 1 jam. Beri dia 5 menit lagi. Kalau dia masih belum datang, kita ke sana. Aku akan memberitahu yang lain untuk bersiap. Oke. Melihat semua siswa yang tersisa tampak bersemangat, siswa Huaxia lainnya curiga bahwa tebakan awal mereka mungkin benar. Orang-orang ini tampaknya siap menimbulkan masalah. Banyak sekali. Siapa yang bisa melawan mereka? Saya dengar orang yang memukul mahasiswa asing itu adalah pemilik toko di Jalan Zhengyang. Dia tidak hanya memukuli mereka, tetapi juga meminta ganti rugi sebesar 200.000 yuan. Kalau saja dia tidak melakukan itu, mereka tidak akan bersikap seperti ini sekarang. Pemilik toko ini sudah tamat. Dia mungkin tidak menyangka telah menyinggung organisasi besar. Benar. Brandon dan yang lainnya tidak kekurangan uang. Waktu sekolah dulu, mereka mengendarai mobil seharga lebih dari 1 juta yuan dan sering berganti kendaraan. Sekarang dia sudah muncul, pihak lain pasti akan mendapat masalah. Benar. Ada banyak orang di sini. Keluarga mereka tampaknya cukup kaya. Waktu saya lewat di tempat parkir tadi, tempat itu penuh dengan mobil mereka. Mobil termurah di sana harganya lebih dari 300.000 yuan. Dia punya uang dan orang. Pemilik toko itu akan menderita. Ledakan. Saat semua orang tengah berdiskusi, mereka tiba-tiba mendengar serangkaian ledakan yang datang tidak jauh dari sana. Mereka terkejut ketika menyadari ada mobil super melaju menuju lapangan basket. Sial, mobil merah di depan antrean itu mirip likan dari Fast and Furious 7. Yang di belakang juga keren. Itu Bugatti Veyron. Melihat mobil sport itu melaju ke arah mereka, orang-orang di kampus dan di lapangan basket tercengang. Waktu seakan berhenti saat itu. Bugatti Veyron, Lamborghini Element ke-6. Selain itu, McLaren, Pagani, Koenigsegg, dan Ferrari mengikutinya dari dekat. Mereka semua berhenti di pintu masuk lapangan basket. Belum lagi siswa Huaxian biasa, bahkan Brandon dan yang lainnya tercengang. Dari mana semua mobil super ini berasal? Bab 635. Apakah Anda berbicara kepada saya dengan nada yang menantang? Pada saat ini, pikiran setiap orang dipenuhi dengan pertanyaan. Jajaran dewa macam apa ini? Semua pewaris generasi kedua Zonghai yang kaya pasti berkumpul di sini, kan? Mobil-mobil super itu berhenti satu demi satu, dan Lin Yi dan yang lainnya keluar dari mobil. Louis mengompol saat melihat Lin Yi. Dia yang memukulku. Itu dia. Ekspresi Brandon dan Zah berubah drastis. Brandon telah menduga Lin Yi akan datang, tetapi dia tidak menyangka dia akan membawa begitu banyak orang. Terlebih lagi, mereka semua mengendarai mobil super. Louis berdiri di belakangmu. Seharusnya kamu Brandon, kan? Lin Yi mengangkat alisnya. Itu aku. Bukankah kau memintaku untuk datang? Aku di sini sekarang. Lin Yi menepuk bahu Brandon dan berkata dengan tenang. Kamu menyuruh seseorang menghancurkan tokoku dan kamu masih ingin mencari pacarku. Berani sekali kamu. Tuan Lin, izinkan saya menjelaskan. Ini salah paham. Wajah Brandon pucat dan dia tidak dapat berbicara dengan baik. Orang-orang ini semua mengendarai supercar. Belum lagi kekayaan mereka, bahkan dalam hal kekuatan, mereka bukan tandingan mereka. Bagaimana ini bisa disebut salah paham? Tanya Lin Yi, bukankah himpunan mahasiswa internasionalmu cukup mengesankan? Apa? Kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati di sini? Tidak. Ini salahku. Aku akan mencari cara untuk menebusnya. Kamu pikir aku butuh uang?
Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kami pasti akan melakukan apa yang kau minta. Suara mendesing. Lin Yi menendang Brandon, membuatnya terpental dan jatuh ke tanah. Meskipun demikian, tidak ada satupun siswa lain yang berani maju. Mereka semua menundukkan kepala. Tak seorang pun berani membantu Brandon berdiri. Semua yang hadir ketakutan. Pewaris generasi kedua yang kaya ini sungguh luar biasa. Bunuh bajingan itu. Bukankah kamu bersikap tegas di telepon? Kenapa kamu tidak bicara apa-apa sekarang? Brandon dan yang lainnya tetap diam, tidak berani mengatakan apapun. Karena kamu tidak berbicara, izinkan aku mengatakan beberapa patah kata, kata Lin Yi. Saya rasa asosiasi mahasiswa internasional kalian yang katanya itu tidak perlu lagi ada. Bubarkan saja hari ini. Bubarkan asosiasi mahasiswa internasional. Brandon, Zhah, dan yang lainnya membelalakkan mata. Mereka tidak menyangka Lin Yi akan mengatakan hal seperti itu. Apa kau keberatan? Lin Yi berkata dengan nada merendahkan, kalau kau keberatan, katakan saja. Tiongkok sangat demokratis. Kami tidak keberatan. Kalau tidak keberatan, cepatlah, kata Lin Yi, aku tidak ingin organisasi mahasiswa internasional milikmu ada lagi besok. Aku mengerti. Lin Yi berjongkok dan menepuk wajah Brandon. Nak, karena kamu di Huaxia, kamu harus mematuhi peraturan Huaxia. Ini bukan tempat untuk pamer, mengerti? Baiklah, kita akhiri saja hari ini. Lin Yi berseru, malam ini, semua biaya akan ditanggung oleh Tuan Muda Qin. Qin Ha. Sial, aku mohon padamu untuk punya hati. Ayo pergi. Di bawah pimpinan Lin Yi, para pewaris generasi kedua yang kaya itu masuk ke mobil mereka dan meninggalkan sekolah. Mengenai kompensasi, Lin Yi tidak menginginkannya sama sekali. Pertama, dia tidak kekurangan uang itu. Kedua, uang itu memang tidak dibutuhkan. Membawa begitu banyak orang ke sini dengan gembar-gembor, memukuli para pelajar, dan kemudian mengambil uang mereka adalah tindakan yang terlalu rendah. Dia sudah berusia 20-an dan telah lama pulih dari sindrom kelas 8-nya. Di bawah tatapan iri semua orang, mobil super itu melaju meninggalkan sekolah. Beberapa menit yang lalu, lapangan basket masih penuh orang. Sekarang, kosong. Brandon dan yang lainnya membubarkan para mahasiswa internasional biasa dan meninggalkan lapangan basket dengan canggung bersama beberapa orang penting. Brandon, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan membubarkan asosiasi ini? Jika ini terjadi, tidak akan ada yang memperjuangkan hak kita. Tidak mungkin, kata Brandon dengan galak. Saya tidak akan membubarkan asosiasi ini. Lalu kita harus menemukan cara untuk melawan mereka. Saat mengatakan ini, Zhah sendiri merasa bersalah. Pihak lawan memiliki begitu banyak orang, dan tidak ada satupun yang mudah dihadapi. Memang sangat sulit untuk melawan mereka. Dengan kekuatan kita saat ini, pasti akan sangat sulit melawan mereka, jadi kita harus mencari orang lain untuk melakukannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Mari kita cari pimpinan sekolah dulu dan beritahu mereka tentang ini. Mari kita minta mereka menyelesaikannya. Setelah mengambil keputusan, Brandon dan yang lainnya berjalan menuju kantor direktur. Dua pria tua sedang duduk di kantor direktur. Keduanya berpakaian serupa. Mereka mengenakan kemeja lengan pendek, jas, dan celana panjang. Ini adalah pakaian klasik untuk kader veteran. Lin Yi mengenal salah satu dari mereka, Duan Yongchun. Duan tua, aku tidak kenal Lin Yi, tapi setelah kejadian sebesar ini, apa kita hanya akan diam saja dan mengabaikannya? Kita harus mengambil sikap. Orang yang berbicara itu bernama Zheng Fanlu. Ia adalah kepala sekolah Universitas Fudan, dan pemimpin sejati sekolah tersebut. Dengarkan nasihatku. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Jangan ikut campur. Kemampuan dan kemampuan Lin Yi berada di luar imajinasi kita. Setelah beberapa saat terdiam, Zheng Fanlu berkata, bagaimana jika saya ingin terlibat dalam hal ini? Nasibmu bergantung pada bagaimana kau melakukannya. Jika kau berpihak pada Lin Yi, tidak akan ada masalah. Tetapi jika kau membela mahasiswa asing, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Saya tahu dia punya hubungan baik dengan wali kota Liang, tapi apakah dia benar-benar mampu menyerang saya? Cheng tua, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Jujur saja, Lin Yi memang orang yang sulit dipahami. Meskipun dia tampak hanya memiliki koneksi dengan Liang Ruoxu di permukaan, jaringan dan kemampuannya jauh lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan, kata Duan Yongchun. Coba pikirkan. Kalau dia memang tidak punya kemampuan, bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan begitu banyak orang? Berapa banyak orang di Zonghai yang punya daya tarik seperti itu? Zheng Fanlu mendesah. Kau benar. Dia sosok yang luar biasa di Zonghai. Benar.
Kita lewati saja dan abaikan masalah ini. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Zheng Fanlu berdiri dan mengambil pakaian yang tergantung di gantungan baju. Kamu ada waktu malam ini. Datanglah ke rumahku dan minum teh. Baiklah, aku baru saja membeli 2 set joran pancing. Kualitasnya lumayan bagus. Aku bisa membawakan satu untukmu. Lalu apa yang kita tunggu? Kenapa kau tidak menunjukkannya padaku? Zheng Fanlu tertawa. Kebetulan, rapat akhir pekan ini dibatalkan. Ayo kita memancing. Kedengarannya bagus bagiku, haha. Dentang, dentang, dentang. Mereka berdua baru saja bangun untuk pergi ketika mereka mendengar ketukan di pintu kantor. Masuklah, kata Zheng Fanlu sambil meletakkan mantelnya. Pintu kantor didorong terbuka dan mereka berdua terkejut melihat Brandon dan yang lainnya masuk. Ekspresinya mau tak mau sedikit berubah. Ia sudah menduga niat mereka. Ada apa? Zheng Fanlu berpura-pura tenang. Kepala sekolah Zheng, Anda seharusnya tahu apa yang baru saja terjadi, kan? Oh, apa yang terjadi? Tanya Zheng Fanlu. Saya sudah berdiskusi dengan kepala sekolah Duan dan tidak menemukan hal lain. Baru saja, sekelompok orang datang ke sekolah kita untuk membuat masalah dan bahkan mengancam saya untuk membubarkan Ikatan Mahasiswa Internasional. Apa kepala sekolah Zheng tidak peduli dengan masalah ini? Zheng Fanlu menatap Brandon. Apakah kamu berbicara kepadaku dengan nada menantang? Bab 636 orang luar biasa bila bertindak, pasti bisa menyelesaikannya. Siapakah Zheng Fanlu? Dia adalah wakil kepala administrasi dan orang penting di Universitas Fudan. Sekalipun latar belakang keluarga Brandon mengesankan, dia harus menghormati pria di depannya. Kepala sekolah Zheng, bukan itu maksudku, kata Brandon sopan. Asosiasi Mahasiswa Internasional kami melindungi kepentingan semua mahasiswa internasional. Karena ada yang mengancam akan membubarkan kami, saya rasa kepala sekolah Zheng harus turun tangan dan membantu kami menyelesaikan masalah ini. Lalu saya ingin tahu, kepentingan mana yang telah dilanggar, tanya Zheng Fanlu. Kalimat sederhana ini membuat Brandon dan yang lainnya terdiam. Dia tergagap cukup lama. Ancaman Lin Yi tidak mengancam apapun secara substansial. Kalian semua datang dari seluruh dunia. Demi menjaga budaya masing-masing daerah, kami telah memberikan perhatian khusus dan perlakuan istimewa kepada kalian semua. Ketentuan ini juga telah diterapkan secara menyeluruh di sekolah-sekolah lain di Zonghai. Jadi, beritahu saya, siapa yang telah melanggar kepentingan kalian? 2 teman mahasiswa luar negeri saya dipukuli. Apa itu belum cukup? Ini adalah masalah keamanan publik dan juga pengecualian dari masalah ini. Hal seperti ini terjadi setiap hari di seluruh dunia, kata Zheng Fanlu. Banyak siswa Huaxian di Meiguo yang sering diganggu oleh penduduk setempat, jadi kamu tidak bisa menyalahkan sekolah untuk ini. Kamu harus pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan bantuan. Tapi kami sudah menelepon polisi. Bukan saja mereka tidak membantu, mereka bahkan mendenda kami 200.000 yuan. Zheng Fanlu bersandar di kursinya dan menatap Brandon dan yang lainnya. Saya sudah dengar soal ini. Dari 200.000 yuan, 140.000 yuan untuk makan. Sisanya 60.000 yuan untuk kompensasi ke toko kecil. Ini tertulis jelas di surat mediasi perdata. Bukankah jumlah itu sudah wajar? Kamu sudah di Fudan lebih dari setahun. Jangan mengecewakan alma matermu. Petik 2. Ini jelas penipuan. Ini perundungan. Baiklah. Duan Yongchun melambaikan tangannya dan berkata, kamu tahu kebenaran di balik kejadian itu. Jangan berdebat lagi. Lagi pula, kalian di sini untuk belajar. Organisasi seperti Ikatan Mahasiswa Internasional itu dangkal dan tidak berpengaruh besar. Saya rasa mulai hari ini, Ikatan Mahasiswa Internasional Universitas Fudan akan dibubarkan. Kalian semua harus fokus belajar dan tidak memikirkan hal lain sepanjang hari. Sebagai mahasiswa, kalian harus memprioritaskan belajar kalian. Brandon tampak bersemangat. Apakah kau akan menghentikan masalah ini? Apakah menurutmu pengaturan kita tidak masuk akal? Tanya Duan Yongchun. Tentu saja tidak masuk akal. Kalian mengeksploitasi hak kami. Ini salah. Apakah tidak masuk akal untuk melarang asosiasi mahasiswa internasional? Kata Duan Yongchun dengan licik. Lalu katakan padaku, keuntungan apa yang ingin kamu perjuangkan dengan asosiasi mahasiswa internasional ini? Ketika kami dirundung, seharusnya ada tempat bagi kami untuk mengadu. Ada banyak asosiasi Huaxian di Meiguo. Mengapa Anda melarang mereka di Huaxia? Karena kau telah mengemukakan standar Meiguon, kami akan melakukan ini sesuai aturanmu, kata Duan Yongchun. Mulai sekarang, semua peraturan khusus terkait mahasiswa internasional akan dibatalkan. Asrama kalian akan diubah menjadi kamar untuk 4 orang. Semua ruang belajar mandiri yang disediakan juga akan dibatalkan. Soal kurikulum,
kalian akan mendapatkan rencana pembelajaran yang sama dengan mahasiswa lainnya. Saya akan meminta komite sekolah untuk mengumumkannya nanti. Kalian juga bisa memberitahu mahasiswa internasional lainnya bahwa peraturan ini akan diterapkan mulai besok. Mata Brandon terbelalak. Ia tak pernah menyangka Duan Yongchun akan menemukan solusi seperti itu. Jika semua manfaat mereka dibatalkan, mereka akan sangat menderita. Kenapa kamu membatalkan tunjangan kita, kata Brandon dengan penuh semangat. Itu karena semua universitas di Meiguo memperlakukan semua orang secara setara. Mereka tidak memberikan perlakuan istimewa kepada mahasiswa Huaxian. Kenapa kamu tidak setuju, padahal kamu juga begitu? Kemarahan Brandon tampak jelas di wajahnya. Dia tidak dapat mengerti mengapa kedua kepala sekolah bersikap bias terhadap kelompok orang tersebut. Kepala sekolah Zeng, kepala sekolah Duan, jika kalian tidak membantu kami menyelesaikan masalah ini, kami terpaksa mengundurkan diri. Ya, kami akan berhenti kuliah, kata beberapa mahasiswa Universitas Fudan. Tatapan Zeng Fanlu dalam saat dia menatap Brandon dan yang lainnya. Ada siswa dari sekolah lain di antara kalian. Aku tidak nyaman berurusan dengan mereka. Tapi kalian yang dari sekolah ini, silakan maju dan biarkan aku melihat siapa kalian. Brandon melangkah maju, lalu 4 siswa lainnya melangkah maju di belakangnya. Kita semua adalah siswa sekolah ini, kata Brandon, dengan kebanggaan di matanya. Kembali dan tulis surat pengunduran diri, lalu serahkan segera ke komite sekolah. Aku akan meminta mereka menandatanganinya. Brandon dan yang lainnya tercengang. Dia tidak menyangka Zeng Fanlu akan mengatakan hal seperti itu. Apakah dia benar-benar akan mengusir mereka semua? Kepala sekolah Zeng, ada lebih dari 1.000 mahasiswa internasional di Universitas Fudan. Apa Anda benar-benar akan melakukan ini? Tanya Brandon tak percaya. Kami menghormati keinginan siswa kami. Jika kalian benar-benar memikirkan hal ini, saya tidak akan menghentikan kalian, kata Zeng Fanlu ringan. Tanpa kalian pun, Universitas Fudan akan tetap eksis. Kalian harus melakukan yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Jika sekolah lain, ancaman seperti itu mungkin berhasil, tetapi di depan Zeng Fanlu, itu tidak ada gunanya. Sungguh bodoh mengatakan hal ini di depan seorang wakil menteri. Kepala sekolah Zeng, kepala sekolah Duan, meskipun kalian menolak permintaan kami tidak akan menyerah begitu saja. Dengan itu, Brandon meninggalkan kantor bersama yang lainnya. Duan Yongchun mengacungkan jempol pada Zeng Fanlu. Meskipun kamu sudah tua, kamu masih berani seperti dulu. Saya memanjakan mereka, kata Zeng Fanlu. Pergilah ke komite sekolah besok dan beritahu mereka untuk membatalkan semua tunjangan bagi siswa internasional. Ide ini mungkin berhasil, dan akan menjadi awal yang baik bagi universitas-universitas di Huaxia. Setelah meninggalkan sekolah, Lin Yi membawa anak buahnya ke metropolis. Dalam perjalanan, Lin Yi menerima telepon dari Ji Qingyan. Kamu kemana? Kenapa kamu tidak berbisnis hari ini? Jangan bilang kamu malas. Karena Ji Qingyan sibuk dengan pekerjaannya, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain dan tidak tahu bahwa tokonya telah hancur. Setelah seharian sibuk, dia menyadari bahwa dia belum menerima uang hari ini dan menelepon Lin Yi. Lin Yi tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang telah terjadi. Ini karena dia tidak bisa menyembunyikannya meskipun dia ingin. Cepat atau lambat, dia akan mengetahuinya. Toko kita hancur. Dia marah sekaligus terkejut mendengar berita ini. Kami tidak memprovokasi siapapun. Siapa yang tega melakukan hal sekeji itu? Jelas itu salah satu mantan pelamar bos wanita itu. Pelamarku. Lin Yi menceritakan kembali bagian kedua cerita tersebut, dan Ji Qingyan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa kita bertemu orang itu? Aku juga terkejut. Kamu baru saja bercerita tentang dia, dan kita bertemu keesokan harinya. Kita abaikan saja dia. Bagaimanapun, masalahnya sudah selesai. Dia mungkin tidak akan mencari masalah lagi di masa depan. Saya rasa itu tidak akan terjadi. Di mana kamu sekarang? Aku akan datang mencarimu. Pulanglah dulu. Aku punya cukup banyak orang di sini. Aku akan membawa mereka berkeliling metropolis, dan kita akan kembali setelah bermain-main sebentar. Bermain-main itu satu hal, tapi kau tak bisa melakukan hal lain, Ji Qingyan memperingatkan. Gadis-gadis itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kakimu. Apa aku sudah cukup sakit untuk merendahkan derajatku seperti itu? Lebih tepatnya begitu. Kamu cukup lelah bekerja selama seminggu terakhir. Manfaatkan kesempatan ini untuk bersantai. Aku pasti baik-baik saja di rumah sendirian. Kamu tidak perlu terburu-buru pulang, tapi ingat untuk meneleponku sebelum kamu pulang. Bukankah sebaiknya aku pulang dulu? Kalau begitu, aku tidak akan bergabung dengan mereka. Ayo pulang. Kenapa kamu tidak ikut dengan mereka? Tanya Ji Qingyan.
Qin Han dan yang lainnya sudah banyak membantumu, jadi setidaknya kamu harus berterima kasih kepada mereka. Pergilah bersenang-senang. Jangan terburu-buru untuk kembali. Lin Yi. Semakin kamu bersikap seperti ini, semakin aku ingin kembali. Setelah mengobrol dengan Ji Qingyan sebentar, Lin Yi menutup telepon dan merayakannya hingga akhir malam. Saat mereka keluar dari metropolis, mereka berempat sedikit mabuk. Saudara Lin, apa rencananya? Tanya Liang Jinming. Saya ingin pergi ke toko dan melihat bagaimana keadaannya. Kalau begitu, ayo pergi. Kita tidak ada kegiatan, jadi ayo kita pergi dan melihat-lihat bersama. Karena mereka sudah minum alkohol, mereka berempat tidak mengendarai mobil mereka sendiri. Sebaliknya, mereka masuk ke mobil Aston Qin Han dan melaju menuju toko kecil itu. Yang mengejutkan Lin Yi, toko itu telah kembali ke keadaan semula. Semua yang hancur telah diganti dengan yang baru. Cat baru sedang dikeringkan. Dapur juga telah dibersihkan, dan bahan-bahan yang diperlukan telah tersusun rapi. Meskipun ada beberapa pekerjaan dekorasi pasca produksi yang masih memerlukan waktu untuk diselesaikan, pabrik itu sudah siap untuk beroperasi. Lin Yi tidak khawatir lagi tentang penampilan. Reputasi tokonya sudah menyebar luas. Bahkan tanpa mengandalkan dekorasi, pelanggan yang mengantre untuk menyantap hidangannya tetap saja tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, selama cat pada tembok tersebut kering, maka tembok tersebut dapat berfungsi secara normal. Saudara Lin, bagaimana menurutmu? Jika ada yang kurang memuaskan, aku akan meminta bawahanku untuk mengubahnya, kata Zhong Zhenwen. Semuanya baik-baik saja. Kamu sudah bekerja keras. Lin Yi pergi ke dapur untuk membuat teh. Ia ingin minum teh untuk menenangkan diri dan menghilangkan bau alkohol. Selain itu, ia juga makan beberapa makanan yang disiapkan sebelumnya. Makanan semalaman adalah bahan terbaik untuk membuat nasi goreng telur. Kalian sedang sibuk apa sekarang? Tanya Lin Yi sambil minum teh. Makan, minum, dan bersenang-senang. Kami mengurus perusahaan kami saat kami melakukannya. Aku punya pekerjaan yang membutuhkan bantuanmu, kata Lin Yi. Saudara Lin, ada apa? Tanya Gao Zongyuan dengan santai. Baru-baru ini, saya sedang meneliti sistem ponsel baru, tetapi saya mengalami beberapa kendala dalam pengembangan ekosistem ponsel. Kalian bertiga bisa membantu saya mengembangkan beberapa aplikasi di dalamnya. Tim manapun yang mengembangkan aplikasi sistem baru akan mendapatkan subsidi antara 100.000 hingga 1 juta yuan. Jika saatnya tiba, saya akan mentransfer 1 miliar yuan kepada kalian masing-masing. Hati Zhong Zhenwen bergetar ketika mendengar angka ini. Nilai pasar perusahaan keluarganya kurang dari 1 miliar yuan. Saudara Lin dengan santai menghabiskan 3 miliar yuan untuk ini. Perbedaan nilai di antara mereka terlalu besar. Kamu akan mulai membuat ponsel. Ya, itu rencananya. Qin Han mengerutkan bibir. Industri ini sudah jenuh. Jangan bahas yang lain. Ambil contoh Huawei-nya All Trend. Kau pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Kau akan dihajar habis-habisan. Ponsel itu cuma penutup. Bukankah sudah kubilang tadi? Yang ingin kulakukan adalah membangun sistemnya. Ponsel itu cuma sekunder. Kalau begitu, lakukan saja atas nama Lingyun Group. Jangan minta kami mengurusnya, kata Gao Zongyuan. Tidak apa-apa, tapi sejak perang short selling berakhir, saya merasa Lingyun Group dan Longxin sedang diserang, jadi kita harus mengalihkan serangan mereka dan menggunakan pihak lain sebagai kedok asap terlebih dahulu. Kedengarannya bagus, kata Qin Han. Namun, pengembangan ekosistem sangatlah penting. Sebelumnya, banyak perusahaan ingin mengembangkan sistem telepon seluler secara mandiri, tetapi semuanya akhirnya gulung tikar. Itulah sebabnya kita harus serius tentang hal ini, kata Lin Yi, kita tidak bisa gegabah. Itu bukan masalah, kata Liang Jinming, tapi saya rasa kita tidak bisa melebarkan jaring. Kita harus lebih fokus. Apa maksudmu? Katakan padaku. Coba pikirkan. Pengguna utama ponsel pintar saat ini pada dasarnya adalah kaum muda, jadi pembangunan ekosistem baru sebaiknya menyasar kaum muda untuk sementara waktu. Dan, jadi, kita harus fokus mendukung aplikasi dengan atribut sosial dan game, kata Liang Jinming. Kalau nggak percaya, lihat saja ponsel anak-anak muda ini. Hampir semuanya punya beberapa aplikasi kencan. Apa-apaan ini? Rencanamu keren sekali, kata Gao Zongyuan. Kalau begitu, aku juga memutuskan untuk membuat aplikasi peramban. Aplikasi peramban. Benar sekali. Ini akan memungkinkan Anda mengakses situs web apapun. Selain itu, ini juga mendukung pemutaran daring. Itu lebih buruk lagi, kata Liang Jinming. Lin Yi mengusap dagunya. Meskipun kedua proyek ini agak mencolok, idenya bagus. Lin Yi memutuskan bahwa proyek jejaring sosial dan peramban akan diserahkan kepada Sun Fuyu. Bila orang-orang luar biasa bertindak, mereka pasti akan menyelesaikannya.
Bab 637 Kehangatan dalam Cahaya. Ini semua tidak lazim. Qin Han menyesap tehnya. Saya rasa kita harus membiarkan pengguna melihat manfaat praktisnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ketika mereka membeli ponsel, berikan mereka kartu keanggotaan, kata Qin Han. Misalnya, jika Anda membeli ponsel yang mendukung sistem telepon Anda bisa mendapatkan diskon 20% dari Hotel Peninsula dan diskon sewa kapal pesiar dari dermaga Wangjiang. Biarkan mereka melihat beberapa manfaat praktisnya. Jika Anda ingin mendobrak hierarki sistem telepon saat ini, Anda harus mengeluarkan uang. Pikiran Qin Han selaras dengan Lin Yi. Sekarang situasi berangsur-angsur stabil, perlu mengeluarkan uang untuk memecahkan kebuntuan. Bagaimana risetmu? Kenapa kamu tidak mengajak kami? Aku akan menginvestasikan sebagian uangmu. Situasinya masih belum jelas. Nanti saya kabari. Kedengarannya seperti kamu sedang dalam masalah. Lin Yi melihat arlojinya dan menyadari sudah lewat pukul 1 pagi. Sudah waktunya untuk kembali tidur. Siapa kamu? Tepat saat Lin Yi hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar Zhong Zhenwen berteriak dan tanpa sadar melihat ke arah pintu. Sesosok tubuh bungkuk berdiri di pintu. Ternyata seorang wanita tua. Ia mengenakan syal biru yang melilit kepalanya, wajahnya kotor dan keriput, dan ada tas linen di sampingnya. Ia sedang melihat-lihat ke dalam toko kecil itu. Lin Yi berdiri dan membuka pintu untuk melihat wanita tua itu. Nyonya tua, ada apa? Wanita tua itu menyeringai. Anak muda, apakah Anda bosnya? Saya. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu menjual roti di sini? Roti. Lin Yi menggelengkan kepalanya, aku tidak benar-benar menjual ini. Lin Yi tahu cara membuat roti kukus, tetapi tidak tercantum di menu, jadi dia biasanya tidak menjualnya. Oh, kalau begitu aku minta maaf. Wanita tua itu mengangkat karungnya dan pergi. Bibi, kamu mau makan? Tanya Lin Yi. Tidak, jangan salah paham. Lalu kenapa kamu bertanya padaku apakah aku punya roti kukus? Roti kukus itu murah. Lin Yi merasa sedikit kesal dan mengangkat karung dari tubuh wanita tua itu. Duduklah di toko sebentar. Aku akan membuatkanmu sesuatu yang lain. Kamu bisa pergi setelah kenyang. Wanita tua itu terkekeh dan melambai pada Lin Yi. Bukannya aku tidak mau makan. Aku hanya tidak mampu membeli yang lain. Lagi pula, aku masih harus menabung untuk biaya sekolah cucuku. Tidak apa-apa. Makanan ini tanggunganku. Itu tidak akan berhasil. Mencari nafkah juga tidak mudah bagimu. Sesulit apapun, tak masalah asal perutmu kenyang. Masuklah. Tanpa penjelasan apapun, Lin Yi mempersilakan wanita tua itu masuk, tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Wanita tua itu masuk dengan punggung bungkuk. Ketika melihat Qin Han dan yang lainnya, ia tak berani melangkah maju. Ia tersenyum gugup dan berdiri di pintu dengan canggung. Maaf mengganggumu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Qin Han pergi ke bar dan mengambil gelas putih, lalu menuangkan secangkir teh untuk wanita tua itu. Minumlah secangkir teh untuk menghilangkan dahagamu. Terima kasih, terima kasih. Wanita tua itu menyesap tehnya dalam diam. Ia tak berkata sepatah kata pun, tetapi raut wajahnya masih sangat gelisah. Ia bahkan tak berani bernapas dengan keras. Lin Yi pergi ke dapur dan menggunakan nasi yang baru dimasak untuk membuat porsi nasi goreng telur tambahan untuk wanita tua itu. Tokonya baru resmi buka besok. Aku nggak punya banyak, jadi aku cuma bisa bikin ini buat kamu. Terima kasih, anak muda. Tidak apa-apa. Makanlah. Kalau kurang, kabari aku. Aku akan buatkan lagi untukmu. Cukup. Wanita tua itu mengambil nasi goreng telur Lin Yi dan berdiri di sudut, tidak berani melakukan gerakan besar apapun. Makan di meja. Kenapa kamu berdiri di dekat pintu? Saya kotor sekali. Saya tidak mau mengotori toko Anda. Lagi pula, saya bau. Saya sudah tua dan seharusnya tidak merepotkan siapapun, kata wanita tua itu sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Karena kau di sini, aku yang traktir. Tidak akan ada yang menganggapmu merepotkan. Itu tidak akan berhasil. Aku juga tidak bisa merepotkanmu. Itu tidak masuk akal. Tanpa penjelasan apapun, Lin Yi menarik wanita tua itu ke meja. Terima kasih, anak muda. Wanita tua itu awalnya tersenyum, tetapi saat berbicara, dia mulai menangis. Itu pekerjaanku. Wanita tua itu makan dalam diam sementara Lin Yi, Qin Han, dan yang lainnya duduk di meja lain. Mereka semua menatapnya dalam diam. Ada perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka. Baru saja di metropolis, mereka telah menghabiskan jutaan untuk melampiaskan nafsu mereka dengan pria dan wanita itu. Namun, di malam yang dingin ini, masih saja ada orang yang lapar bahkan hanya untuk sekadar menyantap roti kukus.
Kalau bukan karena dia sudah tidak tahan lagi, dia tidak akan membeli roti kukus itu. Lin Yi menatap wanita tua yang sedang melahap makanannya. Mungkin yang membuatnya tidak dapat mengendalikan diri bukanlah rasa lapar di perutnya. Sebaliknya, itu adalah secercah cahaya yang muncul dari jendela toko di malam yang sepi itu. Itu adalah cahaya yang hangat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Anak muda. Setelah beberapa gigitan, wanita tua itu berhenti dan menatap Lin Yi. Kamu tersedak. Aku ambilkan air. Enggak, enggak. Kamu punya kantong plastik enggak? Boleh aku minta? Nasi goreng telurmu enak sekali. Aku mau bawain lagi buat cucuku. Boleh, enggak. Kamu bahkan belum selesai makan. Bagaimana kamu bisa membawakannya untuknya? Wanita tua itu tersenyum. Lin Yi dapat melihat dengan jelas bahwa hanya ada beberapa gigi tersisa di mulutnya. Usiaku sudah semakin tua. Aku tidak akan bisa makan banyak sebelum kenyang. Aku ingin membawanya kembali untuk cucuku. Bolehkah? Makan lagi. Nanti aku goreng lagi. Kamu bisa ambil lagi. Jangan masak lagi. Aku sudah kenyang sekali. Kata wanita tua itu, aku akan makan sesuap ini saja, lalu aku akan kembali tidur. Sia-sia kalau aku makan terlalu banyak. Wanita tua itu menatap Lin Yi dengan penuh harap. Bisakah kau biarkan aku mengambil sisanya? Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan mengambilkanmu kantong plastik. Baik, baik, terima kasih, nak. Lin Yi bangkit dan pergi ke dapur untuk mengambil kantong plastik baru. Pada saat yang sama, dia membawa sedikit ham dan buah. Bawa pulang juga barang-barang ini. Semuanya bagus. Harganya lumayan mahal di luar, jadi bawa pulang dan coba. Terima kasih, anak muda. Wanita tua itu menyeka air matanya dan tersedak. Kenapa menangis? Itu tidak ada gunanya. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal, kata Lin Yi. Kalau nanti kamu lapar, mampirlah ke tokoku untuk makan malam. Aku akan mentraktirmu gratis. Kebetulan, ada kardus bekas dan botol plastik di tokoku setiap hari. Kamu bisa datang dan mengambilnya nanti. Terima kasih. Wanita tua itu tidak mengucapkan terima kasih. Ia membawa barang-barang pemberian Lin Yi dan menangis sambil berbicara. Setelah menenangkan diri sejenak, ia meninggalkan toko. Lin tua, kamu dingin di luar tapi baik di dalam, kata Qin Han. Saya tidak pernah menyangka dalam hidup saya bahwa saya bisa menyajikan teh untuk orang seperti itu. Kamu terlahir dengan sendok perak di mulutmu. Kamu pasti tidak akan mengerti penderitaan orang-orang seperti itu. Bukankah kamu juga sama, kata Qin Han. Meskipun kamu tumbuh di panti asuhan, kamu tidak pernah perlu khawatir tentang makanan dan minuman, kan? Meskipun agak sulit ketika aku masih muda, aku tidak pernah tidur dalam keadaan lapar, kata Lin Yi. Tapi seingatku, waktu aku kelas 3 SD, ibuku juga pergi membeli sisa makanan. Lalu, diam-diam dia membelikanku hamburger karena dengar-dengar ada yang mengejekku karena belum pernah makan KFC. Bab 638 bahkan tidak dapat mengatasi serangga sampah jenis ini. Situasi kita serupa, kata Qin Han. Sewaktu kecil, ayah menggadaikan rumah keluarganya dan meminjam banyak uang. Akhirnya, ia kehilangan segalanya. Para kreditornya mengejarnya sampai ke rumah nenek saya sambil membawa pisau dapur. Seandainya nenek tidak terpikir dan berpura-pura jatuh ke tanah, ayah mungkin akan dipotong salah satu tangannya. Gao Zongyuan meletakkan cangkirnya. Waktu orang tua saya mulai berbisnis, saya dengar mereka hanya tidur 3 jam sehari. Waktu ayah saya kerja, jarinya patah karena tegang. Sekarang, orang-orang di lingkaran ini masih memanggil ayah saya Gao Laojiu. Liang Jinming ragu sejenak dan berkata sambil tersenyum. Sebagai perbandingan, situasi keluarga kami tampaknya lebih baik. Kakek saya adalah seorang insinyur yang memperbaiki pesawat, jadi beliau tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Namun, tidak mudah bagi keluarga kami untuk memulai bisnis. Itulah sebabnya terkadang saya merasa emosional ketika melihat orang-orang ini, kata Lin Yi, jika saya bisa membantu, saya akan membantu. Baiklah, sudahlah, kita berhenti meratap dan kembali tidur. Qin Han meregangkan badan. Kita tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Setelah berkemas sebentar, rombongan keluar dan pulang ke rumah. Lin Yi tidak membutuhkan Qin Han untuk mengantarnya dan naik taksi kembali ke paviliun Jiushu. Ketika dia kembali, dia melihat kamar tidur Ji Qingyan remang-remang. Menyelinap masuk, dia tiba di kamar Ji Qingyan dan menemukannya tergeletak di tempat tidur dengan cara yang sangat mempesona. Separuh selimutnya jatuh ke lantai, dan terdengar dengkuran monoton dari mulutnya. Ia tertidur lelap. Lin Yi tahu kalau Ji Qingyan tidak tidur nyenyak, tetapi dia tidak menyangka postur tidurnya begitu tidak senonoh. Karena bosan, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan merekam perilaku buruk Ji Qingyan.
Setelah itu, Lin Yi diam-diam meninggalkan kamar Ji Qingyan. Lin Yi ingin tidur, tetapi dia tidak lagi mengantuk, jadi dia pergi ke ruang belajar untuk mulai mengerjakan pengembangan chip 3.0. Saat fajar, Lin Yi dengan malas meregangkan badan dan pergi membeli sarapan, sehingga Ji Qingyan tidak perlu repot memasak. Lin Yi baru saja selesai berbelanja dan melangkah masuk ke dalam rumah ketika dia melihat Ji Qingyan menuruni tangga dengan pijamannya. Sepertinya dia akan bangun dan memasak. "Kamu baru saja kembali?" tanya Ji Qingyan. "Ya, aku membeli sarapan dalam perjalanan." "Kalian keterlaluan," gerutu Ji Qingyan. "Aku menunggumu di rumah semalaman." "Hah? Kamu nggak tidur semalaman? Aku mengkhawatirkanmu saat kau tak kunjung kembali." "Aku langsung lari begitu mendengar gerakanmu," kata Ji Qingyan. "Aku bisa merasakan lingkaran hitam di bawah mataku mulai muncul. Setidaknya kau masih punya hati nurani untuk membeli sarapan." Kamu benar-benar tidak tidur semalaman." "Tentu saja," kata Ji Qingyan. "Kekuatan terbesarku adalah aku tidak pernah berbohong. Kalau begitu, ayo makan sekarang. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu." "Apa yang ingin kau tunjukkan padaku?" tanya Ji Qingyan penuh semangat. "Ayo makan dulu." Lin Yi meletakkan sarapan di atas meja, tetapi Ji Qingyan tidak bergerak. Ia menatap Lin Yi dengan rasa ingin tahu. "Apa yang ingin kamu tunjukkan padaku?" Lin Yi mengeluarkan video yang direkamnya tadi malam dan menyerahkan teleponnya. Awalnya, videonya gelap gulita, dan Ji Qingyan belum melihat apa yang terjadi. Namun, setelah melihatnya beberapa detik, wajahnya yang bebas riasan tiba-tiba memerah. "Bukankah kamu bilang kamu tidak tidur semalam?" Lin Yi berkata, "Sejujurnya, bahkan babi pun tidak bisa tidur sebaik kamu." "Bukankah kamu bilang kamu baru saja kembali?" Ji Qingyan bertanya dengan canggung. "Ya, saya baru saja kembali dari membeli sarapan," kata Lin Yi. "Nona Ji Qingyan, bukankah seharusnya Anda memberi saya penjelasan tentang ini?" "Lin Yi, aku akan membunuhmu." Ji Qingyan tidak punya pilihan lain selain melakukan cara-cara yang tidak masuk akal. "Kamu kembali dan tidak memberitahuku. Aku hanya takut mengganggu tidurmu. Aku tidak menyangka kau akan mempermainkanku seperti ini." Lin Yi menghela napas, dunia ini benar-benar merosot dari hari ke hari, hati manusia tidak seperti dulu lagi. "Kamu tidak boleh mengatakan itu tentangku." Ji Qingyan menggembungkan pipinya. "Aku menunggu sampai lewat jam 12, tapi kamu tidak kembali. Aku tertidur menunggu." "Baiklah, baiklah, baiklah. Salahkan saja aku untuk ini." Ji Qingyan tersenyum. "Lebih tepatnya begitu. Bagaimana keadaan bengkelnya? Butuh berapa hari lagi untuk menyelesaikan perbaikannya?" "Sudah selesai. Kita bisa buka hari ini." "Uang membuat dunia berputar," kata Lin Yi, "selama uangnya tepat, kecepatan perbaikan secara alami akan meningkat." "Itu masuk akal. Kamu baru pulang tengah malam tadi. Jangan pergi ke toko pagi ini. Tidurlah di rumah." "Tidak perlu, aku tidak lelah," kata Lin Yi, "jika aku lelah, aku akan tutup lebih awal." "Itu juga tidak masalah. Lakukan apa yang kau bisa. Jangan sampai kau kelelahan." "Oke. Jangan khawatir." Setelah makan malam, Ji Qingyan tidak pergi ke grup Chaoyang. Ia mengantar Lin Yi ke Metropolis untuk mengambil mobilnya sebelum berpisah. Ketika mereka tiba di toko, Lin Yi pergi ke dapur untuk menyiapkan barang seperti biasa. Sekitar pukul 10 pagi, sudah ada pelanggan yang datang untuk makan. Hal pertama yang dilakukan banyak orang saat tiba bukanlah memesan makanan, melainkan bertanya kepada Lin Yi tentang apa yang terjadi kemarin. Lin Yi tidak mengungkapkan rinciannya dan hanya tersenyum. Namun, semua orang dapat menduga secara kasar bahwa pemilik toko itu bukanlah orang biasa. Jika tidak, dia tidak akan mampu menjinakkan mahasiswa asing tersebut. Sekitar pukul 1 siang, periode puncak makan siang berlalu, dan bisnis restoran mulai sepi. Lagi pula, barang-barang itu tidak murah. Mustahil orang-orang datang dan membeli terus-menerus. Mereka tidak mungkin bekerja sampai mati demi cinta, kan? Pukul 2 siang, toko itu mulai sepi. Lin Yi memegang teleponnya dan bersiap bermain game dengan Sugar. Namun, pada saat ini, pintu toko didorong terbuka dan Su Wan masuk sambil membawa laptopnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di pagi hari, Su Wan ingin makan di sini bersama Han Fei. Namun, Han Fei tidak memiliki kesan yang baik terhadap pemilik toko itu, jadi dia memutuskan untuk datang sendiri. Lin Yi juga mengenali Su Wan. Sepertinya dialah wanita yang ingin bersaing dengannya untuk memperebutkan lantai atas pusat perbelanjaan beberapa hari yang lalu. "Bos, 1 porsi nasi goreng telur." Lin Yi mengangguk dan kembali ke dapur untuk memasak untuk Su Wan. 10 menit kemudian, Lin Yi mengeluarkan nasi goreng telur.
Suwan mengucapkan terima kasih dengan sopan dan terus menatap komputer sambil makan. Melihat betapa seriusnya dia memang mirip Lu Ying. Lin Yi mengabaikannya dan mulai mengobrol dengan Sugar. Hari ini libur sekolah, iya. Kenapa kamu senggang sekali? Tanya Lin Yi. Aku sudah selesai hari ini. Aku tinggal menunggu waktu pulang kerja. Hei, beri aku susu. Aku mau mati. Kenapa IQ-mu tidak meningkat sama sekali? Apa kamu tidak takut dikritik? Apa kau punya hak untuk memarahiku hanya karena kau jago main game ini? Setelah itu, kau masih akan menangis dan memohon padaku untuk tidak mengusirmu dari lobi. Logikamu sungguh luar biasa. Konon, anak-anak terbelakang mental jauh lebih bahagia. Bermain dengan pemain seperti Sugar memang bisa memberikan pengalaman menyenangkan yang berbeda. Cerdas dan berpikiran kosong, dia menikmati permainan itu tanpa berpikir. Pengalaman Saleh seperti itu merupakan kejadian umum bagi Sugar. Bos, bolehkah aku tinggal di sini lebih lama? Tanya Suwan. Kamu ingin tinggal sedikit lebih lama? Listrik di asrama kami padam. Teman sekamarku bilang baru akan menyala setengah jam lagi. Teman sekamar? Bukankah kamu bos perusahaan rintisan? Kenapa kamu punya teman sekamar? Saya mahasiswa pascasarjana tahun kedua di Institut Sains dan Teknologi Zonghai. Saya akan lulus beberapa bulan lagi, jadi saya akan tinggal di kampus untuk sementara waktu. Kalau saya mengganggu, saya akan pergi sekarang. Kamu bisa tinggal di sini. Terima kasih, bos. Lin Yi mengangguk dan mengabaikan Suwan, terus mengobrol dengan Sugare. Cincin. Telepon Lin Yi berdering. Itu adalah panggilan dari Liang Ruoxu. Kamu memukuli beberapa mahasiswa Universitas Fudan. Kamu tahu tentang ini. Sudah sampai di Biro Pendidikan. Pimpinan di sana sudah menyelidikinya. Nama pimpinannya Brandon. Dia tidak berniat menyerah. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Jika aku harus menghadapi hal seperti ini, aku bahkan tidak akan bisa tidur setelah seharian ini. Cek. Si cantik Liang sangat mendominasi. Liang Ruoxu tidak memiliki kecantikan seorang gadis selatan, tetapi selalu menunjukkan keganasan seorang gadis utara. Tipe kepribadian yang tidak takut konflik ini adalah tipe kebanyakan anak laki-laki. Namun, yang tidak disadari Lin Yi adalah ketika dia sedang menelepon, Suwan diam-diam meliriknya. Dia tampaknya sudah menebak siapa yang meneleponnya. Saya tidak ada hubungannya dengan ini. Saya hanya ingin memberitahu Anda, jika Anda punya waktu, Anda bisa mengurus masalah ini sendiri, kata Liang Ruoxu. Para pemimpin Biro Pendidikan sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam hal ini. Saya rasa mereka mungkin akan meminta bantuan kedutaan selanjutnya. Jika Anda tidak punya pekerjaan, selesaikan masalah ini sebelum memanas. Selama tidak terlalu besar, saya masih bisa membantu Anda. Aku akan mengurus ini, kata Lin Yi. Apakah kamu sudah menyelesaikan prosedur untuk pusat inkubasi? Masih ada perangko yang perlu kamu ambil. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya kepadamu setelah perangkonya siap. Pelayananmu tetap yang terbaik. Aku akan memasak untukmu lain hari. Jangan. Kalau istri pertama tahu, aku tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Liang Ruoxu tersenyum dan menutup telepon. Lin Yi berhenti tersenyum dan mengusap dagunya. Kalian benar-benar keras kepala. Lin Yi melihat jam, sudah lewat pukul 3 sore. Sudah terlambat untuk menangani masalah ini. Dia berencana membicarakannya besok. Melihat Lin Yi menutup telepon, Suwan diam-diam meliriknya lagi. Dia benar-benar tidak mengerti. Dia sangat tampan dan kemampuan memasaknya hebat. Selama dia bekerja keras, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mendapatkan pijakan di Zonghai. Mengapa dia harus bergantung pada wanita lain? Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Suwan menggelengkan kepalanya, tidak berencana memikirkan Lin Yi lagi. Setiap orang punya ambisi masing-masing. Ini bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. Lebih baik mempelajari kode di tangannya dulu. Sudah setengah jam berlalu, tetapi masih belum ada kemajuan. Lin Yi tidak tahu apa yang dipikirkan Suwan. Ia kembali bekerja di toko karena ada pelanggan lain yang masuk. Bos, apakah aku mengganggu bisnismu? Tanya Suwan lembut. Restorannya belum penuh, jadi nggak masalah. Tapi kamu sudah duduk di sana selama setengah jam. Kamu kayak patung. Kamu ngapain aja? Program saya ada bug. Saya sudah mencoba mencari solusinya, tapi belum berhasil. Suwan mendesah. Program renderingnya tidak sempurna, proses OE-nya tidak ideal, dan kamu bahkan nggak bisa ngurusin serangga sampah kayak gitu. Apa yang kamu lakuin waktu sekolah dulu? Apa kamu cuma fokus ngebajak hutan? Bab 639 dunia manusia bukanlah tempat berteduh. Setiap orang memiliki kesulitannya sendiri.
Kamu bilang ini serangga sampah. Suwan sedikit tercengang. Saat itu, ekspresi konyolnya tampak sedikit imut. Bug yang tengah ia hadapi bisa dibilang adalah masalah terbesar yang pernah ia hadapi sejak ia memulai bisnisnya. Setelah 2 hari berturut-turut memikirkannya, ia masih belum tahu cara menyelesaikannya. Ia merasa kepalanya hampir botak memikirkannya. Bukankah dia seorang koki? Bagaimana dia bisa mengerti semua ini? Lin Yi memegang teleponnya di satu tangan dan mengobrol dengan Sugar sementara tangan lainnya terus mengetik di laptop Suwan. Proses OE-nya tidak seperti ini. Ada yang salah, kata Lin Yi. Seperti ada yang mau nasi goreng telur, terus kamu tumis jagung. Aneh kalau nggak ada yang salah. Jari-jari ramping Lin Yi mengetuk-ngetuk keyboard dengan kecepatan yang tak terbayangkan, seperti sedang memainkan piano. Suwan tercengang oleh serangkaian kode baru. Dia belum pernah melihat kode seperti itu sebelumnya. Dia tidak pernah mengira kodenya bisa ditulis seperti ini. Dalam waktu sekitar 10 menit, Lin Yi memodifikasi kode program Suwan. Sudah selesai. Kalau dijalankan lagi, seharusnya sudah beres. Aku akan mencoba. Menurut Lin Yi, Suwan menjalankan kode program baru lagi. Tanpa diduga, dia menyadari bahwa penyebab kebotakan dini yang dialaminya telah teratasi. Selain itu, kelancaran program telah meningkat sedikitnya 20%. Suwan sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang koki bisa menulis kode seperti itu? Bukankah dia agak terlalu kuat? Tidak apa-apa. Lin Yi melambaikan tangannya, tanpa berpikir panjang. Kita harus melatih kemampuan kita sebelum memulai bisnis. Setelah dia mengatasi masalah itu, Suwan berdiri dan mengucapkan terima kasih padanya. Ia membawa laptopnya dan tidak berencana kembali ke asrama. Ia malah kembali ke perusahaan untuk melanjutkan bekerja. Kemudian, bisnis toko itu bergairah lagi. Namun, banyak orang masih menunjukkan minat besar terhadap apa yang terjadi kemarin dan mendesak Lin Yi untuk menanyakannya. Lin Yi tidak ingin membuang-buang napas menjelaskan begitu banyak hal, jadi dia pergi ke dapur. Sambil memasak, Lin Yi mengumpulkan botol plastik, kertas bekas, dan perkakas besi yang tidak terpakai, bersiap memberikannya kepada wanita tua itu. Ji Qingyan punya urusan sendiri yang harus diurus, jadi dia baru datang pukul 6 sore. Sekitar pukul 7 malam, Ji Qingyan mengeluarkan sepotong kapur dan menulis sebaris kata di papan tulis kecil. Bisnis sampai tepat pukul 8 malam. Ada juga 2 gambar hati kecil di bagian akhir. Kelihatannya agak kekanak-kanakan. Pasang tanda itu di dalam hari ini, kata Lin Yi. Kenapa? Tanya Ji Qingyan. Kalau kamu meninggalkannya di restoran, para mahasiswa yang antre di luar tidak akan melihatnya. Mereka tetap akan masuk. Aku sedang menunggu seseorang. Menunggu seseorang. Lin Yi menjelaskan secara singkat apa yang terjadi tadi malam kepada Ji Qingyan, dan Ji Qingyan mengerti. Aku akan mendengarkanmu. Aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu. Kenapa kamu tidak pulang dulu? Dia menggelengkan kepalanya. Aku akan menunggumu. Kalau capek, tidurlah sebentar. Ji Qingyan meletakkan papan tulis kecil itu di tempat yang tidak mencolok di dekat pintu. Ada keuntungannya. Jika seseorang datang untuk makan tetapi melihat papan tulis kecil setelah masuk, mereka akan berbalik dan pergi. Akan tetapi, wanita tua itu sudah tua dan penglihatannya tidak sebaik penglihatan anak muda. Bahkan jika dia dekat, mereka mungkin tidak bisa melihat tulisannya. Pada titik ini, Lin Yi sendiri akan bisa melihat wanita tua itu. Ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah menutup toko, Lin Yi dan Ji Qingyan tidak tinggal diam. Mereka mengobrol tentang perkembangan kedua perusahaan. Ji Qingyan juga memberikan banyak saran konstruktif mengenai sistem baru tersebut. Lin Yi juga menjelaskan pemikiran Liang Jinming dan Gao Zongyuan. Hal ini menyebabkan Ji Qingyan memutar matanya. Kenapa anak-anak ini selalu memikirkan hal-hal seperti itu? Terlalu jahat. Sekitar pukul 11 malam, jumlah pejalan kaki di Jalan Zeng yang berangsur-angsur berkurang. Toko-toko lainnya tutup satu demi satu, hanya menyisakan satu di toko Lin Yi. Lin Yi, sepertinya ada seseorang di luar, kata Ji Qingyan. Lin Yi mendongak dan melihat wanita tua yang kemarin. Ia berdiri dan membuka pintu. Lin Yi terkejut, ternyata ada lebih dari 1 orang di luar pintu. Ada juga seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Dia juga membawa karung di punggungnya. Dia mengenakan celana pendek dan kaos yang penuh dengan tanah. Saat dia melihat Lin Yi dan Ji Qingyan, dia tampak gugup dan gelisah. Ini cucuku, dia datang untuk membantuku hari ini. Wanita tua itu memamerkan giginya sambil tersenyum. Meski hidup sulit, mereka hidup optimis. Ji Qingyan menyambut mereka masuk. Kita nggak mau masuk. Aku lagi kotor banget hari ini. Aku nggak mau lantaimu kotor. Tidak apa-apa.
Masuklah. Terima kasih, suster, bisik anak itu. Melihat anak lelaki itu hendak duduk di kursi, wanita tua itu menghentikannya dan mengeluarkan selembar koran bersih dari bawah lengannya lalu membentangkannya di kursi. Ji Qingyan merasa tidak enak hati. Apakah hidup membuat mereka merasa takut? Lin Yi, cepat masak. Aku akan membantu bibi mengemasi barang-barangnya. 10 menit kemudian, Ji Qingyan meletakkan nasi goreng di depan mereka berdua. Lin Yi mengeluarkan semua sisa nasi goreng yang ia simpan. Terima kasih, kakak dan adik, bisik anak laki-laki itu. Ji Qingyan mengelus kepala anak laki-laki itu. Katakan padaku, siapa namamu? Wang Dongdong. Berapa umurmu tahun ini? Kamu kelas berapa? Saya berusia 11 tahun, tapi saya tidak bersekolah lagi. Kamu tidak pergi ke sekolah. Wang Dongdong mengerutkan bibirnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia urungkan niatnya. Kalau kami tidak mampu membayar biaya sekolah, pihak sekolah tidak akan mengizinkannya masuk, kata wanita tua itu. Aku sedang berpikir untuk mengajaknya ikut memunguti sisa makanan. Aku ingin dia membantuku menghasilkan lebih banyak uang. Setelah kita menabung cukup, dia bisa sekolah. Bagaimana dengan orang tuanya? Ayahnya bekerja di tambang sebelum ini dan mengalami kecelakaan. Ia dikubur di sana dan bosnya melarikan diri. Setelah itu, ibunya mengalami gangguan mental dan menghilang 3 tahun lalu. Tidak ada kabar tentangnya sampai sekarang. Saya sudah mencarinya lebih dari setahun, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Sesuatu mungkin terjadi padanya juga. Dia berbalik dan diam-diam menyeka air matanya. Dia memiliki perasaan campur aduk dan tidak tahu harus berkata apa. Wanita tua itu tersenyum saat berbicara tentang kesedihan hidup, tetapi di mata Ji Qingyan, ini adalah bentuk kesakitan dan siksaan yang paling dalam. Lin Yi tidak berkata apa-apa. Ia menepuk kepala Wang Dongdong. Makan lebih banyak. Aku akan membuatkan lebih banyak untukmu jika kurang. Terima kasih, kakak. Air mata Wang Dongdong pun jatuh, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan makanan lengkap. Makan pelan-pelan, kamu masih bisa makan besok. Lin Yi tersenyum. Ya. Terima kasih, kakak dan adik. Setelah selesai makan, Lin Yi dan Ji Qingyan mengantar wanita tua dan Wang Dongdong pergi. Namun, mata Ji Qingyan masih merah. Lin Yi menepuk bahunya dan menghiburnya. Dunia manusia bukanlah surga. Setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Begitulah hidup, jadi jangan terlalu emosional. Oke. Ji Qingyan menghela napas lega. Ayo pulang. Mereka berdua merapikan toko dan berkendara kembali ke paviliun Jiushu. Akan tetapi, Ji Qingyan tidak pernah semarah ini, dan dia belum pulih dari kesedihannya sebelumnya. Begitu pula setelah mandi, dia tidak pergi ke ruang belajar untuk menemani Lin Yi, melainkan kembali ke kamar tidur. Keesokan paginya, emosi Ji Qingyan kembali normal. Cincin. Saat mereka sedang makan pagi, telepon Lin Yi berdering. Itu panggilan dari Wang Ran. Guru Lin, peralatan kantor sudah dipindahkan ke kantor baru. Mau lihat? Presiden Tian datang membantu, jadi sangat menghemat waktu, kata Wang Ran sambil tersenyum. Jelas sekali dia juga sangat senang. Baiklah, aku akan melihatnya nanti. Setelah makan, Ji Qingyan menyegarkan diri dan mereka berdua berangkat bersama. Lin Yi berkendara ke pusat inkubasi baru untuk memeriksa kantor baru sebelum berurusan dengan Brandon dan yang lainnya. Tidak seperti beberapa hari yang lalu, pusat inkubasi sekarang sudah siap. 4 kata besar didirikan di atap Gedung Longxin. Selain itu, ada deretan kata-kata kecil tambahan di satu sisi bangunan. Pusat inkubasi berteknologi tinggi. Liang Ruoxu telah melakukan ini dengan sengaja. Tujuan menempatkan gedung Longxin di posisi yang paling mencolok adalah untuk memberitahu orang lain bahwa pemilik gedung ini adalah Longxin. Kata-kata di sisi gedung mengingatkan yang lain bahwa perusahaan ini berada di bawah perlindungan seseorang dan mereka harus berperilaku normal. Pada saat ini, sebuah sedan Civic putih berhenti di tempat parkir. Suwan, yang mengenakan jaket anti-angin putih, memegang laptopnya dan berjalan menuju gedung bersama Han Fei. Pada saat ini, Zhou Ze dan Wang Zhen sudah menunggu mereka. Wan kecil, ada yang ingin kukatakan padamu. Masalah lantai atas sudah selesai, Zhou Ze mengangkat bahu dan berkata, sudah ada yang mengambilnya. Jangan bilang kokinya benar-benar menang, kata Han Fei, wanita itu benar-benar hebat. Dia bahkan mengalahkan kita. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Zhou Ze menunjuk ke atap. Lihat kata-kata di atasnya. Gedung Longxin. 3 lantai teratas sudah ditempati Longxin. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan koki, kata Zhou Ze. Lagi pula, mereka bahkan membeli plakat nama restoran. Kita tidak bisa bersaing dengan mereka. Itu tidak masalah,
kata Han Fei. Asalkan kita tidak membiarkan koki itu merebutnya. Jangan bilang begitu, kata Suwan. Dia sangat kuat. Dialah yang membantuku mengatasi Kumanoi. Zhou Ze dan Wang Zhen terkejut. Mereka merasa kata-kata Suwan tidak masuk akal. Itu tidak mungkin. Dia seorang koki. Apa yang dia tahu tentang kode komputer, tanya Zhou Ze. Kalau dia memang sehebat itu, dia pasti sudah memenuhi syarat untuk memulai bisnisnya sendiri. Kenapa dia masih jadi koki? Saya setuju dengan Anda. Jika dia benar-benar memiliki keterampilan setingkat itu, dia bisa dengan mudah menghasilkan ratusan ribu dolar setahun dengan bekerja di perusahaan lain. Dia tidak perlu bergantung pada wanita kaya. Aku juga berpikir begitu, tapi Lil Wan bersikeras bahwa koki itulah yang membantunya. Kurasa hatinya diam-diam telah terpikat, kata Han Fei. Apa yang kamu bicarakan, kata Suwan. Tidak ada yang perlu dibohongi. Dia benar-benar membantuku mengatasinya. Kami sudah mencoba mencari tahu selama berhari-hari dan belum menemukan solusi yang tepat. Mustahil aku bisa menemukan solusi semudah dia. Kurasa kau hanya menginginkan tubuhnya. Kau bahkan tidak bilang mau makan di sana, kata Han Fei. Apa kau tidak meremehkannya? Aku juga ingin pergi, kata Suwan. Lagi pula, makanan mereka memang enak. Wajar saja kalau ingin makan di sana. Cek, cek, cek. Kamu nggak perlu cerita ke aku. Kamu tinggal cerita ke Zhou Ze saja. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang kalian. Suwan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Karena Longxin sudah pindah ke sini, haruskah kita mengirim sekeranjang bunga untuk menyambut mereka? Kemarin, peralatannya didatangkan satu persatu, kata Han Fei. Seharusnya sudah hampir siap hari ini. Kurasa kita harus pergi dan menyapa mereka. Meskipun mereka tidak mengenal kita, tidak ada salahnya kita pergi dan mengenal mereka, kata Wang Zhen. Pada tahap kewirausahaan, Anda harus menunjukkan jiwa yang tangguh. Hanya dengan begitu Anda akan mendapatkan lebih banyak peluang. Jangan khawatir, aku sudah mempertimbangkan ini dan membeli semua yang kita butuhkan. Kita akan mengirimkannya nanti untuk mendekati mereka, kata Zhou Ze. Bab 640 grup Ling Yun juga milikku. Lumayan, Zhou Ze. Kamu sudah memikirkan ini sebelumnya. Lumayan juga, kata Han Fei. Zhou Ze mengeluarkan kunci mobilnya dan membuka bagasi. Ada manekin neko besar dan 2 buket bunga di dalamnya. Keduanya tampak sangat berkelas. Manekin neko ini lucu sekali. Mereka tidak akan keberatan, kan, kata Han Fei. Dibandingkan dengan industri tradisional, industri internet masih sangat longgar. Tidak perlu memberikan hadiah yang kuno seperti itu. Tidak masalah asalkan ada makna baik di baliknya. Ada apa? Kenapa koki itu ada di sini? Tepat saat mereka hendak masuk, mereka melihat Lin Yi berjalan mendekat. Kenapa dia datang sendiri? Dia sebenarnya tidak membawa wanita itu, keluh Han Fei. Wanita kaya itu tidak punya waktu untuk berbicara dengannya setiap hari, kata Zhou Ze dengan tenang. Jangan bicara, kata Suwan sambil berjalan ke arah Lin Yi. Ia menyisir rambutnya dan berkata dengan sopan. Halo, Tuan Lin. Toko Lin Yi sangat terkenal di Jalan Zhengyang. Beberapa informasi dasar tentangnya dapat diperoleh dengan mudah. Oleh karena itu, Suwan sudah tahu namanya. Kamu di sini juga. Peralatan kantor kami sudah dipindahkan. Kami akan bekerja di sini mulai sekarang. Bagus, kata Lin Yi lemah. Kamu tidak mau menyewa ruang menulis di sini juga. Bagaimana prosedurnya? Tanya Suwan. Semuanya sudah beres. Aku datang hari ini untuk melihat-lihat. Baiklah, aku tidak akan mengganggu suamimu lagi. Lin Yi mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia memasukkan tangannya ke saku dan langsung berjalan masuk ke dalam gedung. Ada apa dengan orang ini? Lil Wan berinisiatif untuk berbicara dengannya dan bahkan mengabaikannya. Kenapa dia begitu sombong? Tanya Han Fei. Dia bersama wanita kaya. Meskipun Lil Wan cantik, dia tidak sekaya dia. Tentu saja, dia tidak akan peduli padanya. Baiklah, baiklah, berhenti bicara. Suwan melirik ke arah gedung dan berkata. Ayo kita ke atas dan lihat dulu. Kita kirim barangnya dulu, baru kembali ke perusahaan. Baiklah. Setelah beberapa kata sederhana, mereka berempat memasuki gedung dan menuju lantai atas. Begitu mereka keluar dari lift, mereka berempat kebetulan melihat Tian Yan lewat. Mereka langsung terkejut oleh aura dingin dan kuat itu. Sekilas aku tahu bahwa saudari ini bukanlah orang biasa, kata Han Fei dengan iri. Kudengar wanita ini tidak sederhana. Sepertinya dia wakil presiden di Dicuxing. Dia yang bertanggung jawab atas bisnis Longxin selama ini. Ya ampun, wanita itu ternyata wakil presiden Didi. Mereka berempat terkejut dan heran dengan identitas Tian Yan.
Dia baru saja keluar dari lift ketika bertemu dengan orang penting seperti itu. Longxin sungguh luar biasa. Mereka berempat membawa barang-barang mereka dan berjalan menuju Longxin dengan gugup. Secara kebetulan, mereka bertemu Tian Yan yang berdiri di pintu. Tian Yan tertegun saat melihat mereka berempat datang. Dan kamu siapa? Hai, halo. Kami dari Springfield Technology di lantai bawah. Kudengar kalian akan segera buka, jadi kami di sini untuk memberikan hadiah kecil. Baiklah, terima kasih. Tian Yan memiliki kesan yang baik terhadap para pengusaha muda ini. Sebab, Didi juga sudah melakukan hal serupa saat awal berdiri. Tian Yan mengambil bunga dan manekin Neko dari Suwan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan menjamumu. Tunggu di sini sebentar. Aku akan memanggil rekan-rekan yang lain dan mengajakmu berkeliling. Alasan mengapa Tian Yan bisa sampai ke tempatnya saat ini adalah karena EQ-nya yang tinggi. Dengan statusnya, dia tidak perlu peduli sama sekali terhadap orang-orang tersebut karena mereka tidak berada pada level yang sama. Akan tetapi, dia tetap sangat sopan dan menunjukkan standar dan rasa hormat yang seharusnya dimiliki seorang atasan. Hal ini karena Tian Yan sangat memahami suatu prinsip. Industri teknologi tinggi berbeda dari industri tradisional lainnya. Orang yang Anda pandang rendah hari ini bisa saja menjadi kesayangan baru dunia investasi keesokan harinya. Sama seperti Bos Ma dulu. Mereka yang pernah mendengar dia sesumbar dulu tidak akan menyangka dia akan mencapai prestasi seperti sekarang. Keempatnya saling berpandangan dengan keheranan di mata mereka. Tak seorang pun menyangka wanita sombong dan berwibawa ini begitu mudah diajak bicara. Terima kasih, kata Suwan sambil membungkuk. Bekerjalah dengan giat. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan. Setelah berkata demikian sambil tersenyum, Tian Yan menarik seorang rekannya dan memberinya beberapa instruksi sederhana sebelum pergi ke kantor manajer umum. Namun, pada saat ini, pintu kantor manajer umum didorong terbuka dan Lin Yi keluar. Wang Ran berdiri di sampingnya dan mendengarkan instruksinya dengan penuh perhatian. Pada saat ini, Suwan dan yang lainnya melihat Lin Yi dan terkejut. Kak, kenapa kamu di sini? Tanya Zhou Ze heran. Saya pemilik perusahaan ini. Kalau bukan saya, siapa lagi? Mengetahui identitas Lin Yi, Rahang Suwan dan yang lainnya hampir ternganga. Kamu bosnya Longxin. Bukankah kamu seorang koki? Menjadi koki itu pekerjaan sampingan, ini pekerjaan utama saya. Tapi ku dengar Longxin adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Lingyun Group. Bagaimana mungkin kau menjadi bos tempat ini? Pertanyaan Zhou Ze juga merupakan apa yang ada dalam pikiran orang lain. Identitas Lin Yi telah berubah 180 derajat, dan mereka tidak bisa menerimanya untuk sesaat. Karena grup Lingyun juga milikku. Apakah ada pertanyaan lain? Mendengar ini, semua orang tercengang. Koki yang selama ini mereka pandang rendah ternyata adalah ketua Lingyun Group yang terkenal. Berita ini sungguh tidak masuk akal. Lalu siapa wanita yang mengikutimu kemarin? Kamu masih ingin tahu identitasnya? Lin Yi tersenyum. Kurasa kau biasanya tidak menonton berita. Apakah ini ada hubungannya dengan berita? Suwan bertanya. Wanita itu adalah wakil wali kota Zonghai. Apakah Anda terkejut dengan ini? Dia wakil wali kota. Suwan dan 3 orang lainnya tersentak. Dia benar-benar punya hubungan yang sangat dekat dengan wakil wali kota. Dia sungguh luar biasa. Presiden Lin, apakah kalian saling kenal? Tanya Tian Yan dengan heran. Lin Yi menunjuk Suwan. Dia sering datang ke tokoku untuk makan. Kami jadi akrab setelah beberapa saat. Suwan buru-buru membungkuk. Halo, Presiden Lin. Saya manajer Springfield Technology di lantai bawah, Suwan. Lin Yi mengangguk. Apa pekerjaan perusahaanmu? Kami sedang mengembangkan aplikasi pendidikan daring. Aplikasi ini akan segera dirilis di pasar iOS dan Android. Baiklah, lakukan yang terbaik. Lin Yi memberi pengingat santai lalu pergi di bawah tatapan keempat orang itu. Namun kali ini, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mampu menjadi bos Lingyun Group di usia semuda itu, pria ini agak terlalu menakjubkan. Namun, mengapa dia membuka restoran? Ini sungguh tak masuk akal. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.